Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada bulan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersilaturahmi sekaligus menimba ilmu ya dari para narasumber yang insya Allah pertemuan ini akan dipenuhi dengan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi menjelang siang ini kita akan sama-sama membahas sebuah topik yang insya Allah penting dan relevan dengan kondisi kita saat ini. Seperti kita ketahui, kita sudah 2 kali Ramadan ini berada dalam situasi pandemi. Kalau tahun lalu kita benar-benar full lockdown, ya, kita benar-benar tidak keluar rumah, tidak kemana-mana, dan berharap waktu itu banyak prediksi-prediksi yang menyampaikan bahwa ini akan selesai di bulan Juni, ada yang Juli, Agustus, mundur terus, dan ternyata ketentuan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan ini masih dalam situasi pandemi ini. Betapapun ini adalah situasi yang harus kita hadapi dan kita sama-sama cari solusinya bersama-sama, karena ini tidak bisa dipecahkan, disolusikan sendiri-sendiri. Satu pihak memberikan solusi, sementara pihak lain yang merusak, maka tidak akan ada gunanya. Sementara di sisi lain, kita juga dijejali setiap hari dengan ribuan jutaan informasi yang masuk ke ruang-ruang pribadi kita, melalui media sosial, melalui berbagai macam media yang masuk pada kita, yang informasi itu bermacam-macam, siapapun, seperti kita ketahui, zaman sekarang ini siapapun boleh bicara. Mau kompeten, mau nggak kompeten, mau ngerti, mau nggak ngerti, tapi hebatnya hampir kebanyakan dari penghuni sosial media atau sering dikenal dengan netizen itu penuh dengan confident, penuh dengan percaya diri bahwa apa yang diyakininya itu adalah sebuah kebenaran, dan kadang-kadang terus menyebarkan apa yang informasi yang dia dapat itu, walaupun sebenarnya dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang informasi tersebut. Nah, kesempatan ini kita mencoba mendatangkan narasumber yang memang kompeten, ya, yang narasumber yang memang layak untuk berbicara tentang masalah ini, sehingga kita bisa klarifikasi, kita bisa mendapatkan informasi dari sumber yang benar sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menghadapi situasi yang kita hadapi saat ini, dan tidak tahu kita akan selesainya sampai kapan. Sehingga terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Tonang Dwi Ardianto. Beliau ini konsultan kesehatan, ya, dokter ahli patologi klinis, ya, wakil direktur rumah sakit UNS, ya, dan banyak sekali aktivitas lain yang beliau lakukan, ya. Saya kadang heran melihat beliau ini, kira-kira waktunya mungkin lebih dari 24 jam atau sama dengan kita gitu ya.
apa namanya, alhamdulillah waktunya berkah. Sebelum itu saya mau menyampaikan beberapa profil singkat tentang beliau, sekedar untuk mendapatkan gambaran saja bahwa beliau ini lulusan kedokteran UNS, kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di Tottori University Jepang, kemudian spesialis patologi klinisnya BPD-SPK UNS 2011, kemudian FISQA, Fellow of International Society of Quality in Healthcare, kemudian pengalaman di luar negeri di Singapura, Australia, Thailand, Prancis, Italia, dan sebagainya. Selain sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan Pasca Sarjana UNS, beliau juga wakil direktur pelayanan dan diklit sampai 2019 dan wakil diklit sampai 2023 nanti. Beliau juga aktif di PDS Patologi Klinik, angkutan BPKID, ya, kemudian kompartemen CKN, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Beliau juga sangat aktif memberikan pencerahan di area CKN ini. Kemudian juga di Arsada, kemudian juga di Laboratorium Klinik Prodia sampai sekarang. Kemudian yang akan menjadi moderator di acara kali ini juga insya Allah seorang yang mengerti, memahami tentang area ini. Beliau adalah Bapak Arif Rahman. Beliau ini sekedar menyampaikan sekilas profilnya. Pekerjaannya beliau mengaku sebagai pensiunan, tapi sebenarnya banyak masih pekerjaan beliau. S1, S2 di Unpad, kemudian mengambil lagi MBA, PNS sejak 72, aktif di penyuluhan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kemudian terakhir beliau di Kepala Badan Pelatihan Kesehatan di Kota Bandung ini. Masih aktif mengajar di, saya nggak tahu sampai sekarang atau paling tidak beberapa tahun yang lalu saya masih cerita Pak Arif masih mengajar gitu ya, di STIA dan STIKES. Kemudian pengalaman kedinasan di luar negeri, bidang surveillance epidemiologi, manajemen information system di Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapura, Australia, dan Arab Saudi. Kemudian Ketua Umum KPAE, ini beliau juga aktif sebagai aktivis lansia ya Pak Arif ya. Ya, komunitas lansia. Komunitas lansia. Ya. Ada satu lagi sebenarnya yang beliau tidak tulis di sini dan menurut kita ini justru paling penting, yaitu Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah di PKM Al-Abror. Menteri Pendidikan kita ini Pak Arif ini. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan baik moderator maupun narasumbernya adalah insya Allah adalah yang kompeten. Kita bisa bersama-sama mengambil manfaat dari acara ini. Untuk mengambil berkah dari acara ini supaya acara kita ini bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulai kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya acara kami serahkan ke Pak Arif sebagai moderator dari acara ini. Jadi nanti ada penyampaian materi dan tanya jawab. Insya Allah acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Mangga Pak Arif. Terima kasih Pak Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dr. Tonang Dr. Dr. Tonang Dwi Ardianto, yang terhormat Bapak Umar Al-Habsyi, Ketua DKM Al-Akbar, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan kepada kita, begitu khusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bersilaturahim di acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya diberi tugas oleh Pak Umar sebagai Ketua DKM Al-Akbar untuk menjadi moderator dalam acara webinar ini. Terima kasih kepada Dr. Tonang Dwi Ardianto yang telah bersedia menjadi narasumber dalam acara ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, memang banyak informasi-informasi di media sosial, masalah-masalah tentang pandemi COVID-19 ini. Hanya kadang-kadang memang tidak tahu dari mana sumbernya kalau dari media sosial itu. Nah, kecuali ada webinar lagi yang langsung disampaikan oleh para ahlinya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Umar tadi tepat betul. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, ada seorang dokter yang ahli dalam bidangnya, yaitu Dr. Tonang Dwi Ardianto, spesialis patologi klinis, ya. Beliau memang pakarnya di bidang ini dan memang ada hubungannya betul dengan tema pada pagi hari ini, yaitu temanya dalam webinar ini menjawab permasalahan seputar puasa, imunitas dan vaksinasi ditinjau dari segi medis, gitu. Memang di sini ada 3 variabel yang dalam tema ini, yaitu puasa, imunitas, dan vaksinasi. Apalagi sekarang pelaksanaan vaksinasi sudah dilaksanakan, memang banyak informasi-informasi tentang imunitas apa yang telah diterima oleh seorang yang menerima vaksinasi, apakah 100%, apakah 85%, apakah 65%, itu. Karena ada kasus yang sudah divaksinasi bahkan lengkap sampai vaksinasi 1 ke 2 itu masih kena COVID-19. Nah, ini yang perlu juga merupakan mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tonang Dwi Ardianto ini, insyaallah, karena beliau memang ahlinya dalam bidang patologi klinis, ya. Perlu disampaikan bahwa patologi klinis ini adalah, mungkin ada yang sebagian yang belum mengetahui apa itu patologi klinis. Patologi klinis adalah bagian dari ilmu kedokteran klinik yang ikut mempelajari masalah diagnostik dan terapi, ikut meneliti wujud dan perjalanan penyakit pada seorang penderita atau bahan yang berasal dari seorang penderita. Jadi itu memang ahlinya beliau dalam bidang ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar, biodata narasumber kita, pembicara kita, jadi saya tidak perlu menyampaikan lagi, tapi saya akan tambahan, saya mendapat informasi keahlian beliau, pendidikan beliau memang ahli dalam bidang S3-nya juga molekuler patologi itu namanya, dari Tottori University Jepang, ya. Jadi memang ahlinya. Apalagi jabatan beliau sebagai pengajar, dosen pada suatu perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia. Ditambah lagi jabatan beliau adalah wakil direktur rumah sakit UNS. Saya kira itu mungkin untuk menambah
untuk memperdalam atau biodata daripada materi hari ini. Saya sebagai moderator diberi tugas untuk mengatur acara ini, karena acara ini hanya diberi waktu 2 jam, bahkan tinggal 1,5 jam lagi. Jadi mungkin Bapak Dr. Tonang materi 3/4 jam, dokter. 3/4 jam, nanti 3/4 jamnya kira-kira untuk tanya jawab lah, saya kira itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dr. Tonang untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepat kepada sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di antara semua yang disampaikan oleh Pak Omar maupun Pak Arif tadi, satu yang meringkas utama, Pak. Saya di sini hadir hanya karena Pak Omar itu dulu teman SMA saya, Pak. Jadi saya diundang hari ini karena itu. Sebenarnya yang lain tadi cuman bonusnya aja. Ya, baik. Semoga tidak mengecewakan. Kita akan sampaikan, dan karena ini topiknya berat, saya boleh usul Bapak Arif biar lebih, biasanya kalau seperti ini tuh kita kalau terlalu kaku dengan urutan acara nanti malah banyak yang kecewa. Saya usulkan nanti mohon kalau misalkan harus ada yang memotong karena harus pengen segera tanya, nanti daripada keburu lupa, monggo saya persilahkan. Jadi tidak usah kita terlalu kaku, monggo. Jadi kalau di tengah-tengah sudah sangat ingin bertanya, tidak apa-apa. Nanti kita sesuaikan dengan alur presentasinya. Ya, izin. Ya, terima kasih Pak. Saya izin share, ya. Tolong share-nya belum diberi hak sharing, Pak Ahmad. Hostnya tolong dibantu biar bisa sharing. Nah, sudah sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki hari keberapa ini ya, kalau kita itu mungkin keempat atau mungkin kelima ya, hari ke-6 ya, itu kita Selasa kemarin ya. Apapun semoga menjadi berkah kita lah, sesuai dengan harapan ini saya sampaikan, saya harapkan menjadi puasa COVID dan vaksin begitu untuk mudahnya. Dan dalam rangka ini kemarin ada hari kesehatan dunia tanggal 7 April kemarin. Baik, langsung saja. Ini kondisi sekarang COVID ya, ini bukan untuk nakut-nakuti tapi untuk kita menjadi waspada. Memang nyatanya sekarang ini sedang naik di dunia ya, orang menyebut sebagai gelombang ketiga takutnya, karena sempat naik dulu sekitar April, turun lama, September mulai naik lagi, terus turun lagi kemarin, Februari, sekarang naik lagi. Ini dunia seperti ini. Kalau kita bicara ini perkembangannya Indonesia masih seperti ini, kita itu masih belum cukup jelas ya, apakah naik atau turun atau mau naik lagi, tapi kita harus hati-hati. Apapun harus hati-hati. Sudah hampir 1,6 juta seluruhnya, dan mohon maaf sudah yang meninggal sudah di angka yang 43.000 lebih yang meninggal. Nah, sekarang terus sekali lagi, ini soal kondisi pencapaian dari vaksinasi kita. Untuk mudahnya saja, saya ambil cepat-cepatan aja. Kita itu baru mendapatkan 2,1% yang sudah divaksin lengkap. Ibaratnya, jadi istilahnya mudahnya begitu, kalau ada 1.000 orang, yang divaksin baru 2 orang. Ini tentu kita bisa bayangkan dalam hal kita kemampuannya untuk menahan, saya yakin Pak Arif sangat tahu persis ini, 1.000 orang baru 2 orang yang dari 100 orang baru 2 orang yang divaksin, ya risikonya mesti akan tetap kalah kalau nanti yang banyak yang kena, akhirnya yang divaksin ini pun ya seperti terkurung oleh virus. Inilah kondisi kita. Yang kita lakukan saya adalah sebaliknya, 100 orang yang divaksin sudah 90 orang atau 95 orang. Maka justru nanti yang 5 orang yang belum tervaksin ini akan kita lindungi bersama-sama. Itu sebenarnya begitu harapannya. Orang suka menyebut sebagai herd immunity atau kekebalan komunal seperti ini. Ini yang kita masih jauh karena kita masih di angka 2,1% ya saat ini. Jadi begitu kondisi kita. Nah ini prediksi terakhir tadi pagi habis sahur saya buka. Kalau kita setiap hari saat ini dalam 7 hari terakhir itu rata-rata baru memvaksin 230.000 orang dalam sehari. Kalau seperti itu maka mencapai 75% penduduk tervaksin itu masih butuh 4,6 tahun. Ya ini memang angka tidak menyenangkan ya sebetulnya. Kalau semakin cepat
seharinya berapa, tentu akan semakin cepat juga kita dapat mencapainya. Ini sedikit gambaran. Kemarin kita sempat 350, kita sempat lebih tinggi lagi, sempat 368, sempat tertinggi sempat 400.000 sehari. Itu kita jadi inilah karena masih terus bergerak naik turun, kecepatan kita belum stabil dalam memberikan vaksin. Ya, inilah menyebabkan mengapa kalau ada yang mengatakan kurang berapa lama lagi ya, ada yang menyebut 3 tahun, 5 tahun, ya sesuai dengan kecepatan rata-rata hari-hari itu. Demikian. Sebagai gambaran saja ini posisi kita. Kalau dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara, sebenarnya kita cukup baik. Dalam arti cukup baik itu capaian kita tidak terlalu ketinggalan ya kalau dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara. Tapi kalau dibanding dengan seperti di India, memang mereka tinggi sekali, 3 juta per hari. Amerika juga begitu. Nah, di Brasil 2 kali lipat dari kita sekitar 750-an. Nah, yang lain kita sebetulnya tidak kalah-kalah lah kecepatannya. Tapi karena memang penduduk kita itu besar, ya otomatis kita perlu waktu yang lebih lama. Nah, dan ini posisi kita. Arab Saudi posisi 115. Kalau seperti itu, maka masih 13 bulan. Kalau nanti ini bisa kita, semoga misalnya dipercepat di sana, 2 kali lipat misalnya, maka otomatis waktunya akan lebih cepat lagi. Dan begitu harapan kita di sana. Contoh seperti ini. Nah, ini sekarang program kita, vaksinasi kita sebagai gambaran dulu. Kita sekarang sudah masuk di fase kedua. Tahap kedua itu ada untuk lansia dan untuk petugas layanan publik, termasuk juga beberapa tokoh agama dan guru, pendidik itu juga masuk, pegawai pemerintah yang di lapangan pelayanan juga masuk di sini, dan juga termasuk untuk lansia. Nah, saat ini juga sudah mulai atau sebagian sudah selesai bahkan itu pemberian vaksinasi untuk jemaah calon haji. Yang kalau semua nanti lancar, kloter pertama di 15 Juni, maka sekarang sudah kemarin sejak di awal sebelum puasa kemarin sudah berusaha untuk dikejar supaya itu tetap bisa terpenuhi. Nanti soal isu mengenai bahwa penggunaan nanti kita juga sampaikan. Posisi saat ini memang jadi ngatakan biar clear semua vaksin yang diproduksi itu lolos uji klinik, kemudian dinilai oleh masing-masing negara, digunakan sambil menunggu juga untuk nanti dipakai WHO. Bisa dipakai WHO itu artinya adalah WHO itu punya program untuk memberikan vaksinasi secara gratis kepada setiap negara sejumlah minimal 10% dari seluruh penduduknya. Itu maka vaksin-vaksin yang akan digunakan WHO itulah yang masuk dalam daftar yang kemarin disebut dengan lisensi WHO. Padahal sebetulnya semua uji klinik vaksin itu di awal sudah diketahui betul oleh WHO, berjalan dan oleh masing-masing negara dinilai otoritasnya, maka ada yang memutuskan misalkan Inggris menggunakan Pfizer misalkan, Amerika menggunakan Moderna misalnya, contoh kecil seperti itu. Ya, kita menggunakan yang dari produk dari Sinovac. Walaupun ketika pertama kali dipakai, semua sama-sama belum mendapatkan istilahnya tercatat dalam penggunaan WHO belum, sama-sama belum. Pfizer digunakan awal Desember, izin WHO baru 31 Desember sebetulnya. AstraZeneca izinnya keluar baru kemarin 15 Februari, baru sudah dipakai oleh negara-negara Eropa sejak awal Desember juga. Jadi sebetulnya tidak berarti bahwa kalau kita mengatakan kemarin produk Sinovac ini sudah dipakai belum dapat izin WHO, karena memang otoritas itu ada di Badan POM kalau kita. Ya kalau di Amerika dengan FDA, kalau di Inggris ada lagi namanya, di Eropa ada lagi juga sama. Nah, ini masing-masing negara. Nah, sekarang saya semua menunggu WHO. Dalam laman WHO terakhir di perkembangan tanggal 14 April kemarin untuk PT Sinovac ini produknya itu diharapkan sekarang istilahnya adalah anticipated date, artinya hari yang diharapkan akan dapat terpenuhi untuk tercapainya pencaratan itu adalah di awal Mei. Begitu bahasa terakhir seperti itu kemarin di perkembangan terakhir 14 April. Ini sedikit gambaran karena pas bahas ini tentang tahapan yang untuk jamaah calon haji. Target kita 181,5 juta, target yang berat, karena sekali lagi kalau kita mau mengejar setahun selesai berarti harus sehari itu minimal 1 juta. Nah, kita sekarang ternyata tadi sehari baru 250-an kondisi terakhir kita, jadi masih cukup berat. Maka tadi kan sebutkan sampai 4 tahun lebih karena memang kita di bawah target yang seharusnya. Ada. Nah, ini capaian kita terakhir, termasuk yang untuk petugas publik maupun yang untuk lansia. Mungkin sebagian dari jamaah juga sudah mendapatkan ini, barangkali termasuk yang di kelompok lansia maupun di kelompok barangkali petugas layanan publik ya, sudah mendapatkan vaksinasi ini. Nah, saat ini kita menggunakan 2, yang banyak kita gunakan adalah yang dari PT Sinovac.
Jadi nanti Sinovac itu dulu awalnya diimpor dalam bentuk sudah jadi. Nanti ada gambar di belakang ya, pas di belakang saya terangkan sekalian biar tidak membingungkan kenapa kok ada perubahan-perubahan tentang kemasan dan tentang jadwal pemberian yang semula 14 menjadi 28 hari. Ya nanti pas ke sana. Nah ini dulu sebagai pembukaan kita tentang kondisi kita. Bahwa sekarang ini dikatakan sedang turun, sebetulnya kita harus hati-hati karena memang turunnya ini itu yang kita tes itu memang sedang berkurang. Ya kita tentu harus berharap betul bahwa itu memang betul-betul turun, tetapi harus tetap waspada bahwa karena yang diperiksa kurang, maka boleh jadi kasusnya baru itu kurang karena yang dites memang kurang. Kalau yang kita tes itu cukup jumlahnya, ada kemungkinan sebenarnya masih cukup tinggi kasusnya. Begitu ya, awalnya demikian sebagai gambaran kita. Ini tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk kita memiliki suatu titik bahwa kalau Ramadan tahun lalu saat itu kasus kita baru di angka ratusan, artinya 1000 aja belum ibaratnya, ratusan bahkan, artinya masih di angka-angka ratusan waktu Ramadan tahun lalu. Sekarang ini kita bahkan sudah di angka 1,6 juta ya, kasus yang kita punya. Jadi baik. Nah, sekarang sebelum terlalu jauh dan nanti akan menjadi dasar kita juga untuk membahas topik hari ini, Bapak Ibu silakan sekali lagi di setiap titik untuk kita boleh kita potong namanya kita ini kita diskusi ringan seperti ini. Untuk memudahkan, kita sebut aja virus penyebab COVID itu nyebutnya virus COVID, mudahnya begitu. Sebenarnya resminya adalah SARS-CoV-2, tapi mudahnya virus COVID. Nah, virus COVID itu kalau nanti masuk ke lubang hidung kita, itu sebetulnya tidak berarti dia bisa melenggang ngakung sebetulnya. Di hidung kita itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah serangkaian kondisi yang bersifat barrier alami. Ada lekuan, ada tonjolan, ada cekungan, ada belokan, ada lendirnya, ada rambutnya. Di sini. Harapannya adalah kalau virus masuk ke sana, maka virus itu tidak bisa seenaknya langsung masuk ke saluran nafas belakang sini, tidak. Dia tertahan di sini, mestinya. Tertahan di sini. Refleksnya akan langsung. Ya, wujudnya apa? Kita bersin-bersin misalkan. Wujudnya apa? Nah, ini contohnya. Nanti kalau sudah kemasukan ini, ya ini kemasukan virus, kemasukan bakteri, maka ini langsung hidung kita itu menebal, ya, kemudian mengeluarkan lendir banyak supaya harapannya nutupi, biar tidak sampai ke sana virusnya. Tertahan di sini dan nanti kita terus pilek, misalkan kita bersin-bersin, kita harapannya terus terbuang semua bersih. Nah, inilah titik di mana kita masih sebut dengan namanya kita itu terpapar. Jadi kalau ada kata-kata terpapar itu berarti sebenarnya kita tuh baru virusnya itu sempat masuk ke lubang hidung kita. Begitu. Belum sampai ke bagian yang disebut dengan saluran nafas di dalam sana belum, baru hidung kita. Kalau nanti kita refleks yang baik, kita bisa segera bersin, keluar, baiklah. Kita bagi kita aman, bagi kita sendirian kita aman. Karena berarti kita bersih. Di PCR masih negatif, begitu, mudahnya begitu, ya. Tetapi ini berarti nun sewu bagi orang luar sekitar kita ini enggak baik. Kayak berarti kita menyebarkan ke orang lain kan begitu. Makalah itulah kenapa kita aman untuk kita, tapi juga tidak boleh membiarkan orang lain kita gunakan masker. Itulah mengapa seperti ini. Tapi minimal sampai titik ini kita masih aman karena belum positif, ini masih terpapar. Nah, kalau nanti sebagian virus tadi berhasil menembus barrier alami tadi, hidung kita, nah dia baru masuk sampai ke bagian belakang ini tadi. Masuk ke sini bagian belakang ini. Jadi dia bisa menembus bagian depan ini, melewati rintangan semua ini ya. Sebagian besar bisa ditahan di sini, tapi sebagian itu bisa terobos dia masuk ke sini. Ini masuk ke namanya nasofaring di sini. Nah, inilah titik di mana kalau sudah sampai sini dia bisa berikatan dengan sel tubuh kita. Itu namanya terinfeksi namanya. Itu baru terinfeksi. Nanti kalau dilakukan pemeriksaan dengan swab seperti ini, diambil ke sana gitu ya, atau yang seperti ini diambil begini, maka nanti diperiksa dengan PCR hasilnya akan menjadi positif karena sudah nempel berikatan dengan sel tubuh kita. Kalau baru di hidung tadi belum nempel, nah dibersihkan mudah. Ya kalau kita wudhu, kita masukkan sedikit, kita keluarkan itu membersihkan juga kan sama ya. Kita terbatukkan, kita terbersin itu keluar juga. Nah, udah terinfeksi seperti ini, dicek PCR positif. Berikutnya yang terjadi apa? Nanti tergantung bagaimana kondisi tubuh kita. Akan terjadi di mana kalau sistem imun kita kuat, maka virus itu ada, tetapi dia tidak bisa menimbulkan gejala. Nah, kita sebut dengan namanya, dulu kita suka nyebut sebagai orang tanpa gejala. Yang lebih tepat sebenarnya adalah orang yang konfirmasi tapi tanpa gejala. Artinya dia ada infeksi tapi tanpa gejala. Tanpa gejala nanti cukup dengan isolasi terlewati terbentuk kekebalan. Ya, kekebalan ini dia dapat antibodi. Tapi ada kalanya juga perangnya itu cukup menimbulkan gejala karena perangnya tidak mudah. Nah, karena timbul gejala dari ringan sampai sedang, ya nanti ini harus kita cermati dulu, kita isolasi benar, kita observasi betul. Oh,
gejalanya sudah mereda, sudah baik, nanti dia sembuh, tetap dapat antibodi juga. Tapi ada kalian juga imunitas alami tadi, kemasukan virus ke sana, perangnya dahsyat. Nah, perang dahsyat maka terjadi mungkin harus masuk ICU, mungkin harus sampai pakai ventilator, alat bantu nafas, sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya bisa sembuh juga ada. Nah, tetap terbentuk juga antibodi. Memang semakin kuat gejala, ya semakin kuat gejala yang timbul, itu antibodi semakin tinggi. Ya, semakin kuat gejala yang timbul, maka semakin tinggi antibodinya. Hanya persoalannya kita tidak bisa milih. Kalau sudah terlanjur kena infeksi, terus jadi perang, perangnya dilalah dahsyat begini, maka kadang juga terpaksa tidak bisa sembuh, tapi berakhir fatal. Ini juga ada. Ada juga yang berat kritis ini ternyata bisa sembuh, tetapi gejalanya tidak segera menghilang. Masih ada saja gejalanya. Mungkin menjadi nafasnya semakin pendek, merasa untuk kerja tidak kuat, gitu ya. Jalan kaki cepat lelah, itu ada beberapa gejala kronis yang menetap setelah kita mengalami COVID yang dia butuh waktu lama untuk hilang betul. Dan sekarang sedang menjadi topik juga sekarang kan begini. Nah, jadi kesimpulannya kita memang bisa mendapat antibodi melalui kena infeksi tadi. Ya, semakin berat gejalanya, semakin tinggi antibodinya. Hanya risikonya kalau sudah kena itu kita nggak mesti dapat yang tanpa gejala atau dapat yang gejalanya ringan. Bisa saja dapat yang giliran yang dapat situasi yang justru gejalanya berat. Berat risikonya tadi ya bisa sembuh, tapi mungkin juga fatal, mungkin juga. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, demikian ini ya. Demikian. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang suka sering muncul juga. Suami positif, istrinya kok bisa negatif? Teman sekantor itu mejanya sebelah saya loh, dia itu positif, saya kok juga positif, tapi teman saya sebelahnya lagi kok negatif, kok bisa beda lah. Itu ceritanya begini bedanya. Kenapa beda? Ini bagi Pak Arief mesti langsung ingat betul bagaimana ada segitiga antara host itu penyebab sakit, kemudian host itu orang yang diri kita, tubuh kita itu host kita sebagai tubuh kita, dan ada agent itu yang penyebab penyakit, dan ada environment, ada lingkungan. Ini bentuk segitiga. Kalau segitiga ini ya jebol, otomatis berarti kita bisa sakit. Kan begitu ceritanya. Lah, kenapa bisa sakit seperti itu? Ini bedanya. Jadi orang sakit COVID itu maupun secara umum juga sakit virus lainnya adalah kalau terjadi suatu perimbangan antara beratnya serangan virus dengan daya tahan tubuh kita. Ya begitu mudahnya. Nah, beratnya serangan virus itu tertentukan oleh dua. Satu, virusnya itu ganasnya seberapa. Nah, kalau ganasnya virus adalah bawaan. Kita tidak bisa ngudik-udik karena itu bawaan alamiah dia. Nah, yang kedua, berapa jumlahnya? Ya, otomatis semakin banyak jumlahnya dan semakin tinggi keganasannya, virusnya semakin kuat. Gitu ya. Nah, yang bisa kita udik-udik apa? Jumlahnya. Karena kalau ganas itu bawaan. Jumlahnya caranya kita udik gimana? Kita berusaha supaya jumlahnya sedikit. Ya pakai masker, ya cuci tangan sebagai dalam upaya kita untuk mengurangi jumlah ini. Agar kalaupun nanti virusnya itu ganas tapi jumlahnya sedikit. Kalaupun dia ganas jumlahnya sedikit, semoga masih kalah dibanding daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita ini ditentukan oleh satu, makanan yang mudah ya, nutrisi, gizi. Yang kedua, ini olahraga itu maksudnya aktivitas ya. Harus dibagi kapan aktivitas, kapan olahraga, kapan istirahat, misalkan gitu ya. Nah, berikutnya lagi juga bisa kita dukung dengan vaksin atau obat. Kalau obat monggo mau menggunakan apa yang kita tahu secara herbal silahkan. Ya, hanya sesuai dengan peruntukan saja. Jadi kalau memang itu obat luar ya pakai di luar tubuh, kalau memang obat minum ya diminum. Ya, begitu. Nah, di luar itu kita juga bisa gunakan vaksin. Kita beri vaksin supaya daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Nah, inilah kita baru bicara mengapa kita butuh menggunakan vaksin. Nah, begitu. Nah, ini juga yang menjelaskan mengapa kok ada satu ruangan positif, kok ada yang kena, ada yang tidak, nular, yang tidak. Kan tadi masing-masing bisa menjaga ini enggak? Kalau pada tubuh orang itu walaupun virusnya sama-sama garisnya, tapi jumlahnya lebih sedikit, bisa jadi tidak positif. Karena tadi itu masuk di hidung kita, ya tertahan di sana, barrier alami dibersihkan segera, tidak sampai terjadi infeksi. Tapi kalau daya tahannya kurang, masuk hidung kita, nembus ya, terobos sampai ke dalam, nah baru di sana terjadi infeksi. Begitu ceritanya. Istri positif, suami kok bisa tidak positif atau sebaliknya ya sama, karena tadi bisa menjaga tadi dan akhirnya daya tahan tubuhnya masih menang dibanding dengan kemampuan virusnya. Begitu mudahnya. Belum ada yang berkenan bertanya Pak Ari, belum ya? Belum ya. Kalau belum kita teruskan.
Oke, baik. Nah, ini saya membuat suatu tulisan di media sosial, tapi terus saya dikirimi ada orang yang menjadikannya gambar seperti ini ya. Saya gunakan gambar, ini saya cantumkan siapa yang membuat ya. Jadi saya membagi dalam rangka tadi supaya kekuatan virusnya itu kecil. Tadi sekali lagi ada dua jalan kan? Maaf, ada dua faktor. Ganasnya virus sama jumlahnya. Ganasnya virus adalah bawaan, ya. Kita hanya sedikit yang bisa kita lakukan. Maksudnya apa? Virus itu sudah bawaan dia memang seperti itu, COVID ini. Nah, kalau jadi mutasi yang membuat dia lebih ganas, maka mutasi virus itu terjadi kalau virus itu sempat lama berada dalam tubuh manusia. Saya ulangi ya, mutasi virus itu terjadi kalau dia sempat lama berada dalam tubuh manusia. Begitu lama dalam tubuh manusia, virus itu akan berkembang. Misalnya beranak pinak. Dalam proses pembelahan beranak pinak inilah maka risiko mutasinya semakin besar. Semakin lama dia bisa bertahan dalam tubuh kita, semakin banyak risiko dia mengalami mutasi. Begitu. Nah, mutasi sudah banyak sebetulnya. Hanya mutasi yang punya efek signifikan itu yang menjadi topik beberapa kali kita mendengar ya. Katanya dari Inggris, yang dari Brasil, ya, dari Afrika, itu adalah yang mutasi yang memang dia signifikan pengaruhnya. Nah, karena itu, ini saya sebutkan tadi, kita berusaha betul untuk bisa mengurangi jumlah virus yang masuk dalam saluran nafas kita. Caranya apa ya? Pakai masker, kemudian yang cuci tangan, gitu ya. Dan yang kita berusaha. Nah, dua tadi itu menurut saya adalah tanggung jawab personal. Soal pakai masker, soal cuci tangan adalah tanggung jawab personal, nggak butuh orang lain, nggak butuh artinya tidak harus ada alat-alat yang luar biasa. Kita bisa lakukan masker, cuci tangan, sudah. Ada tidak ada orang lain kita tetap gunakan, ada tidak orang lain kita tetap patuh, itu yang bagus. Itu minimal. Dan tentu tidak berarti kita 24 jam pakai terus ya, tidak. Ada saatnya kita istirahat tidur sendiri ya kita lepas. Tapi dalam kehidupan sosial kita perlu mengenakan itu. Nah, dua hal itu sudah kita bisa lakukan, sudah cukup besar pengaruhnya nanti. Nah, nanti tinggal berikutnya kalau bisa memang ditambah lagi, yaitu kita bicara yang soal jaga jarak, soal menghindari kerumunan adalah yang sifatnya harus bekerjasama dengan orang lain. Bahkan harus diatur oleh pemerintah seperti ini. Nah, ini. Nah, maka saya sebut sebagai tanggung jawab personal, pakai masker dan cuci tangan, ada tanggung jawab bersama-sama atau komunal, misalnya dari tadi, jaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga ventilasi, ini adalah upaya kita untuk menjaga supaya virus yang masuk tadi sedikit. Kalaupun dia terpaksa virusnya ganas, tapi kalau sedikit, semoga kita masih mampu mengalahkan. Jadi kalau virusnya ganas yang masuk juga banyak, lah sudah berlipat kekuatan virusnya, kita bisa mengalami jebol. Itu nanti juga untuk menjawab pertanyaan yang tadi Pak Arif sampaikan, kok bisa sudah vaksin 2 kali tetap kena, nanti kita bahas di belakang tentang dengan pertama tadi, itu tentang ganasnya virus dan jumlah tadi. Begitu. Nah, ini kembali tadi. Jadi daripada kita berspekulasi, pilih kena infeksi dulu, nanti baru dapat kekebalan dengan risiko mungkin jadi berat kritis, gitu ya. Kita gunakan jalur vaksinasi. So, untuk vaksinasi di sini, tidak usah melewati gejala macam-macam, harapannya segera terbentuk suatu kekebalan juga. Sama, yang kita harapkan seperti itu. Ya, kenapa itulah kita perlu mempertimbangkan untuk mendapat vaksinasi karena ini. Nah, hal seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit soal puasa. Soal puasa. Sambil nunggu nanti kalau sudah ada yang akan berkomentar. Pak Umar itu dulu jago basket, Pak Arif. Karena badannya tinggi gitu, jadi jago basket dulu. Nah, sekarang kita mulai masuk topik puasa. Topik puasa. Bapak Ibu, poin besar dalam topik puasa itu sebetulnya ada pada yang namanya kortisol ini. Kortisol adalah suatu hormon dalam tubuh kita. Nah, kortisol ini memiliki pengaruh yang besar. Ya, pengaruhnya besar sekali. Satu, misalkan ini dia pengaruh ke jaringan sel lemak ini. Ya, kalau kortisolnya ada, maka dia akan memecah lemak. Supaya lemak itu tidak numpuk, ya, tidak numpuk, dipecah dia menjadi tenaga. Ada lagi yang untuk ini, ya, ke tulang. Ada ini pengaruhnya ke pankreas, itu bicara soal kadar gula, ya, dan ke liver. Kita tahu sendiri liver itu kan pusatnya untuk mendetoksifikasi banyak racun di liver ini, ya. Dan ke otot, ya, ke otot ini. Nah, itulah kenapa kortisol ini sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya ini, kortisol ini. Nah, kortisol kita jaga betul supaya dia memberikan kita menjadi seger, bekerjanya giat, ya perasaannya senang. Itulah kortisol. Ya, tapi kalau kortisol kita terganggu,
kita akan mengalami lemas badannya, merasa pikirannya sumpek, ya gelisah. Itu adalah karena kortisol kita tidak tenang, tidak terjaga. Nah, untuk mudahnya begini kita membayangkan, ya, jalan. Nah ini kita bayangkan. Ini adalah kadar gula antara orang yang puasa dan yang tidak puasa. Kalau yang tidak puasa biru ini, ya, biru ini mungkin jam 6 pagi kita bangun masih rendah. Nanti habis itu kita beraktivitas sarapan dia sempat meninggi. Sama meninggi kita pakai kerja dia turun, sudah turun, ya. Nanti pertahankan lagi, siang makan lagi dia sedikit naik lagi. Nah, saya turun lagi, ya, mungkin dia malah makan lagi naik lagi. Ya, terus nanti dia turun, karena kita tidur, udah karena. Nah kalau kita puasa agak beda. Kita sahur juga kita jam 6 pagi itu kita tinggi kadarnya. Dan nanti sudah turun terus begitu terus sampai akhirnya nanti pas buka puasa. Begitu buka puasa kita makannya mohon maaf kadang kurang menyadari ya, terbawa emosi makan tinggi sekali gulanya. Nah, terus dia nanti baru turunnya nggak banyak, susul sahur naik lagi dia. Naik lagi. Inilah beda antara kalau kita puasa dengan tidak puasa. Nah ini semua juga berkaitan dengan tadi, bagaimana kadar dari kortisol tadi. Nah ini misalkan kortisol. Nah kortisol itu hormon kita, kalau dia pas posisi bangun tidur itu dia segera meninggi. Kita bangun tuh sempat lemas sebentar, besok kita segera sebentar kemudian dia merasa kita pas di puncak-puncak semangatnya. Ya bangun tidur kan punya, setelah kita selesai lemas-lemasan, malas-malasan, kita mencapai puncaknya semangat di sini. Ya, kalau ditambah dengan kita sarapan, olahraga, itu dia tinggi sekali. Terus nanti dia mulai turun gitu, mulai turun gitu. Semakin turun kortisol ini kita akan semakin merasa nggak seger, lemas gitu ya, ngantuk gitu ya, karena kortisol semakin turun. Nah, didukung juga tadi misalkan ini pas kita bicara soal gula tadi. Nah sebetulnya kortisol pun juga berkaitan dengan soal emosi. Ya orang kalau sedang emosi itu kortisolnya meninggi, tapi meningginya itu melewati batas. Kalau kortisol meninggi dalam arti sehat itu misalkan kita bisa kumpul sama teman-teman, bisa tawa-tawa, itu kortisol naik kortisol kita. Tapi kalau udah marah itu berarti naiknya itu melewati, sehingga itu sudah tidak baik. Nah, tadi itu kalau dia sedikit kortisol akan membantu banyak hal. Ya, tapi kalau dia kortisolnya meninggi sekali, resikonya adalah tadi ya, arahnya ke jantungnya itu kena karena dia meninggi. Nah, makalah kenapa dalam pandangan kita di orang kesehatan, kalau puasa itu memang nggak boleh marah. Kenapa? Karena kita sedang puasa, kortisol kita itu sedang turun, gula kita sedang turun karena kita puasa, digenjot dengan kondisi marah tadi. Nah, ini dia terpaksa meninggi. Padahal tadi istilahnya bahan bakarnya kurang. Nah, disentakkan meninggi ini risiko. Nah, kalau sudah meninggi risikonya tadi misalkan ke otot-otot, ke jantung itu bahaya. Itulah mengapa kita menjaga betul kortisol terjaga selama puasa ini. Ya, begitu ceritanya untuk mudahnya kita. Inilah mengapa kita mendapatkan banyak nasihat bahwa kalau namanya puasa ya harus tenang, ya harus ikhlas itu karena menjaga supaya kortisol tetap dalam situasi yang stabil, gitu ya. Nah, ini sedikit perubahan untuk memudahkan kita siklus ketika kita menghadapi puasa. Ketika puasa itu siklus kita adalah dari sunrise sampai sunset adalah tidak boleh makan minum, kan begini. Ya, ini baru posisi tidur, ini posisi sahur, ini posisi mulai puasa. Nah, ini posisi kita taruh di sini ini. Nah, kita harus melihat nanti kalau memang betul dikaji betul adalah kita akan melihat ada tadi naik turunnya gula darah tadi. Kita menjaga supaya pada saat turun dia tidak turun banget, tapi pada saat naik dia tidak naik banget. Jadi kita jaga antara dua itu. Dengan menyadari ini siklusnya ini kita harus pastikan betul seperti ini. Begitu. Nah, ini soal puasa saya kira kalau soal ini ahlinya penjenengan Bapak Ibu sekalian saya tidak berani menyampaikan ya soal hadis dan soal ini begini. Sekarang soal vaksin mudah kita. Oh sebentar. Terus kapan itu virusnya akan imunitas akan naik? Nah, ini tadi saya lupa menyampaikan. Jadi ini ada namanya stress response system. Stress response system itu artinya kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak dalam posisi yang stabil, misalnya kita dipaksa untuk bekerja. Tiba-tiba dites saat itu juga, ayo tes sekarang, suruh kerjakan tugas, itu ada stres. Tapi stres kita ya dalam ukuran yang masih bisa kita kendalikan. Maka justru stres itu buat kita semangat untuk mengerjakan. Wah, jadi bisa begitu. Itu namanya stres yang responnya baik. Tapi ada kalian juga respon stres kita itu nggak benar. Di respon stres seperti itu yang muncul adalah justru kita
tidak kemudian dia di petugas dia selenggara, enggak. Dia justru merespon dengan cara negatif. Sama dengan misalkan ini, stress respon ini. Kalau kita meresponnya dengan cara yang enggak negatif, ujungnya jadi jelek-jelek untuk kita. Ya kadar gulanya jadi enggak karuan misalkan gitu ya. Terus gula tensinya jadi enggak karuan juga, jantungnya deg-degan, itu karena berarti respon sistem kita salah. Nah, puasa itu memberikan satu respon yang terukur. Artinya apa? Kita puasa atau tidak dalam waktu 24 jam ya. Pada saat tertentu kita puasa, maka membuat nanti tubuh kita itu terpancing untuk bergerak lebih aktif ya, dan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan lagi. Itulah mengapa stres respon itu, stres yang dalam batas tertentu jadi baik untuk kita. Tapi kalau stresnya berlebihan jadi berat. Nah, puasa termasuk yang stres dalam ukuran baik tadi sebetulnya. Kalau kita mau lakukan yang berat, termasuk yang ukuran stres yang baik tadi, begitu. Nah, ya, saya lewati lagi. Sekarang kita bicara vaksin. Titik ini saya agak pelan-pelan karena ini biasanya agak krusial. Ini adalah nama-nama vaksin yang sudah sering kita gunakan dan kita tahu persis, baik diberikan pada anak-anak ponakan kita, cucu kita, ya di usia sebelum 1 tahun dan usia sebelum 5 tahun. Ada juga beberapa sana. Ada lagi juga yang untuk sekolah level SD misalkan 5-12 tahun juga ada lagi. Ada lagi yang untuk mau menikah juga ada lagi. Ya itu juga kita juga mengenal. Ada lagi yang mungkin karena misalnya kebutuhan perjalanan, misalnya jalan ke luar negeri, kadang ada yang membutuhkan harus menjalani suatu vaksinasi tertentu, ya kadang seperti itu. Nah ini kembali ke depan tadi, ya sudah saya jelaskan depan tadi, dengan melihat perubahan-perubahan ini, maka sebetulnya vaksinasi COVID bukan sesuatu yang istimewa. Istimewa cuma karena ini adalah penyakit baru, vaksin baru sebenarnya. Tapi kalau dalam konsep kita menjalankan vaksin ini, sebetulnya ini adalah hal yang sudah sering kita lakukan. Nah ini tadi ada nama-nama vaksin yang mendapat izin nanti kita gunakan pada saat sudah tersedia. Tapi yang saat ini yang ada baru ini, baru Sinovac sama yang dari AstraZeneca. Mungkin nanti filenya akan saya aturakan lewat Pak Umar, nanti dapat dibaca lebih rinci lagi ya beberapa bagian yang kecil-kecil ini ya, untuk kita biar punya wawasan yang lengkap tentang vaksin. Nah, memang orang sering bertanya, Dok, yang paling baik yang mana? Saya jawab, kalau kita sudah bisa milih, mari kita pilih yang lebih kita sukai. Tapi saat ini yang terbaik itu ya yang ada apa? Karena kalau memang nggak ada ya mau gimana lagi, mau seluruh dunia juga butuh. Ini apa adanya saya sampaikan, karena memang kita masih kurang, jadi kita belum bisa milih saat ini. Itu begitu baik, kita juga tidak menjadi ragu-ragu. Baik ya, saya ini nanti rencananya mau ke Diasto, saya akan serahkan lewat Pak Umar. Ini gambar aja dari tadi tulisan, sekarang menjadi gambar nama-nama dan caranya. Ya, ada yang menggunakan RNA virus, misalkan dari Pfizer, Moderna, ada yang menggunakan dari Sinovac juga ada kita, dan juga yang menggunakan dari AstraZeneca saat ini. Ya, yang sudah jelas ada berdua tadi dari PT Sinovac dan dari yang AstraZeneca. Untuk yang lain kita belum mendapatkan sampai saat ini. Oke, balik. Nah, sekarang ini saya tunjukkan yang contoh nyata yang sudah pernah divaksin, barangkali pernah melihat. Ini adalah Sinovac yang untuk uji klinik, ya sudah masuk dalam spek langsung begini dari pabriknya. Ini yang kemarin awal-awal dipakai untuk tenaga kesehatan, tenaga medis. Itu yang cap-nya itu tutupnya warnanya apa kayak gitu ya, merah apa ini ya, monggo lah. Warnanya itu saya ini ya. Seperti ini, dan yang sekarang gunakan di lapangan adalah yang warnanya biru. Bedanya apa? Sebenarnya isinya sama, dua ini, cuman yang ini isinya adalah satu botol satu orang. Oke, yang satu botol satu orang. Yang ini dikemas menjadi satu botol untuk 10 orang. Nah, ini bedanya. Nah, karena 10 orang, maka kadang-kadang sekarang kan kalau misalnya di satu daerah yang muda-muda misalkan tersisa 5 orang, yang usia lansia 5 orang, itu kan nanti kalau kita berikan vaksin rugi. Ruginya apa? Karena yang kemasan seperti ini sekali kita buka, maksimal kita pakai sampai 6 jam. Dan satu botol 10 orang. Kalau nantinya lansia datang cuma 2, nah, kita jadi rugi. Yang 8 jadi nggak kepake. Ini adalah satu contoh, kita harus hati-hati sama-sama saling mendukung ya, penggunaannya. Seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir soal masa kedaluarsa. Yang masa kedaluarsa yang segera habis itu yang satu botol satu orang ini. Dan ini sudah hampir semua terpakai untuk tenaga kesehatan, jadi jangan khawatir tidak akan diberikan nanti sebagai apa ya secara salah, karena sebenarnya sudah hampir habis barangnya juga, di samping mau habis juga waktu penyimpanannya. Okay. Ini sekali dipakai satu botol 10 orang, warnanya biru ini tutupnya. Nah ini yang terbaru dari AstraZeneca.
ya, tutupnya warnanya merah seperti ini, sama dengan tadi juga, satu botol ini bisa dipakai untuk 10 orang. Nah ini, ini yang kita secara kondisi saat ini tentang perkembangan dari vaksinasi seperti itu. Ini soal MUI, saya tidak akan berargumen apa karena ini dari MUI, bedanya cuma itu. Kalau yang yang pertama itu untuk yang Sinovac, ini untuk yang AstraZeneca, dua-duanya. Nah, begini saya terangkan mengapa terjadi beda ya. Saya tidak punya kewenangan dan memang tidak punya kompetensi untuk menghukumi soal hal haram. Saya cuma menjelaskan yang sering menjadi topik yang ramai soal hal haram itu. Nah, jadi tentang penggunaan dari enzim hewan dalam proses pembuatan vaksin itu begini. Ini untuk yang Sinovac. Yang Sinovac itu dibuat dari virusnya ini sudah dicari virus yang yang ditemukan di beberapa negara itu ya mengandung ciri-ciri ini semua dan nanti dilakukan virus produksi. Pertama virus ini ditumbuhkan dalam media dengan sel vero. Kenapa ada sel vero? Karena virus tidak mungkin tumbuh sendiri, dia butuh sel tumpangan. Ada kita tumbangkan sel vero. Kenapa sel vero? Karena sel vero itu punya ciri khusus dalam bidang kita molekuler, dia ciri khusus dia bisa dipakai untuk ditumpangi virus, bisa tumbuh dia. Nah dia tumbuh jadi banyak. Nah dalam proses kita ya untuk melepaskan virus ini lepas dari media, kita panen virusnya, setelah maka digunakan enzim yang bersifat untuk memotong peptidanya virus, kita berikan dengan tripsin itu. Nah tripsin itu fungsi untuk supaya vero hasil media ini bisa kita lepaskan dari wadahnya dan kita kumpulkan. Kita dengan menggunakan konsep tripsin tadi. Nah setelah selesai dicopot langsung dilakukan proses pembersihan berulang-ulang. Mengapa? Karena kalau sampai masih ada sisa dari tripsin itu yang belum belum terbuang, maka dia bisa merusak sel itu sendiri, bisa merusak virus sendiri. Maka dia memang justru harus kuat betul ya diberikan tripsin dan segera kita bersihkan sekuat-kuatnya, sebersih-bersihnya. Begitu. Nah selesai itu barulah kita punya bahan jadi vaksin yang kita bisa lakukan proses pembuatannya. Jadi titik inilah yang di titik di mana kita ada potensi penggunaan dari di titik ini. Bagaimana dengan yang AstraZeneca? Untuk memudahkan juga, AstraZeneca ini kita menggunakan dua paduan. Ini ada suatu virus adeno yang biasanya menginfeksi simpanse, tapi tidak memiliki kemampuan menginfeksi pada manusia. Ya. Nah, ini kita ambil virusnya. Dan kita juga mendapatkan dari kultur virus COVID, ya kita ambil hanya bagian ujungnya ini aja. Ujungnya kita ambil, namanya adalah spike protein. Nah ini kemudian kita satukan dengan yang dari simpanse tadi, sampai terbentuk seperti miniatur seperti ini. Nah memang untuk miniatur seperti ini perlu serangkaian proses, termasuk tadi proses penumbuhan di media yang juga itu bisa juga menggunakan enzim yang dari hewan tadi, bisa juga. Tentu sama, setelah selesai diambil juga harus dilakukan proses pembersihan itu ya semua akan sama. Dicuci betul, karena sekali lagi kalau dia masih ada zat itu akan merusak langkah-langkah berikutnya. Oke, begitu. Nah, setelah jadi seperti ini, gabungan antara adenovirus dengan protein S-nya dari SARS-CoV-2 COVID menjadi satu, sehingga dilakukan proses ditanamkan ke manusia, dimasukkan ke manusia. Nanti harapannya adalah dia akan semakin memicu sistem imun kita. Nah, dipicu dengan vaksin ini. Harapannya sudah kita punya sistem imun, nanti kalau sampai kita ketemu lagi dengan virusnya, kita sudah mendapatkan kekebalan seperti ini. Harapannya seperti itu ya, sana. Oke, baik. Sekarang kita lihat nih, mengapa suntikannya 2 kali? Ya, pada semua vaksin yang tidak menggunakan virus hidup atau bakteri hidup, maka suntikan memang tetap dilakukan 2 kali dengan harapan bahwa suntikan pertama ini untuk memicu pengenalan awal dan nanti membentuk satu antibodi walaupun sebenarnya kecil. Ya, setelah dia akan turun lagi antibodinya, disuntik yang kedua. Suntik kedua akan membuat virusnya meninggi betul, dan melewati ambang protektif tadi. Kalau nanti tapi kita belum tahu angkanya berapa ya. Nah setelah mencapai ini, lama-lama dia akan turun juga. Dia turun, baru terpaksa kita berikan suntikan yang booster. Kan begitu ceritanya, suntikan booster. Nah inilah yang menjadikan mengapa suntikannya bisa lebih dari 1 kali untuk masing-masing dari vaksin ini, supaya dia mendapatkan nilai yang optimal ya. Nanti kalau pas diskusi ada pertanyaan tentang ini kita akan lebih
jelas lagi ya, ini biar selesai dulu, tercakup semua. Nah, ini vaksinasi bulan puasa sebetulnya tidak ada beda dengan yang sebelum puasa. Sebelum ini pun kita sudah berapa kali ngalami, ada orang yang mau pergi umroh puasa ya terpaksa, misalnya saya tidak salah Anda lihat ya tetap dapat vaksinasi juga sebelum tidak umroh kan. Kita gunakan vaksin kadang sampai udah 2. Satu ada Inggris, satu ada influenza kan begitu berarti. Ya sebenarnya ada bedanya antara vaksinasi sebelum dan setelah puasa, tidak ada bedanya. Yang penting adalah siapkan kondisi dengan baik, setidaknya cukup, sahurnya cukup, ya, dan menunggu waktunya ya, ke tempat vaksinasi, jalani semua dengan aman, ya begitu nanti sudah selesai segera istirahat. Setelah istirahat nanti semoga tidak timbul apa-apa. Artinya kalau timbul gejala ringan, sehingga tidak sampai membuat kita harus barangkali ada yang sampai kepikir untuk menjalankan menghentikan puasa. Saya kira semoga tidak seperti itu ya, semoga tidak terjadi seperti itu. Ya kan sebetulnya disuntik pada saat ini pun sebetulnya kan saat puasa kan juga secara medis lah itu tidak masalah. Ya tapi kalau secara agama saya tidak bisa komentar. Ya, gitu. Nah, ini contoh kecil yang saya dapat di media sosial. Ada yang bertanya. Tadi, Dok. Ya, yang mana Pak? Yang tadi itu ada setelah sahur duduk tenang tapi tidak tidur. Iya. Itu apa itu? Ini begini Pak. Impact-nya. Karena tadi salah satu topik tadi kan bahwa penyakit semua dari lambung ya. Kalau kita itu setelah sahur, maka kita sebetulnya tubuh kita sedang menjalani, harusnya menjadi namanya adalah specific dynamic action, yaitu tubuh kita bekerja untuk mengolah makanan. Nah, kalau kita itu terus tidur, maka prestatif tubuh kita itu akan menurun. Akibatnya proses pengolahan makanan ini tidak berjalan dengan baik, Pak. Tidak optimal, justru kita membuat nanti lambungnya akan terisi penuh. Itulah mengapa kalau kita habis sahur ketiduran itu kan kalau kita bangun malah merasa perutnya jadi tidak enak itu karena penuh ini Pak. Nah itu yang kita nggak enak nanti akan membuat kondisi kita secara fisik ya tidak optimal kalau nanti mau vaksinasi gitu. Tapi kalau udah kalau gitu saya habis sahur saya tak olahraga jalan-jalan ya, tapi juga sama ya nanti kalau jalan-jalan itu juga kita kelelahan juga sama. Jadi usul saya memang kalau kita mau dapat vaksin hari itu sudahlah habis vaksin ya habis sahur kita istirahat aja, tapi jangan tidur gitu maksud saya. Ya mungkin baca Quran, mungkin dikit tapi jangan tidur. Nah, jangan juga terlalu aktivitas tinggi juga jangan. Gitu ya Pak Umar ya. Satu sekali lagi sekarang ini satu contoh yang saya dapat di media sosial, ada yang bertanya dia akan vaksin pada saat puasa. Maaf, sebelum Ramadan, tapi dia datang puasa sehingga dia bertanya, gimana Dok saya jawab aja ya. Persiapan yang baik, ya tadi jawaban saya sama dengan yang saya sampaikan sebelum tadi, dan setelah itu saya tanya beliau, saya tanya, gimana Bu, udah jadi? Oh sudah, ternyata nggak ada apa-apa, ya Alhamdulillah. Ya sebetulnya ini soal keyakinan kita dan niat kita ya, kita niatkan dengan baik, ikhtiar baik, semoga jadi ibadah begitu, sehingga nanti harapan kita terlindungi juga, tidak harus timbul gejala yang signifikan ya. Kadang kan keluhan yang banyak kan ngantuk, gitu. Tapi ada juga makanya kan bahkan ngantuk lapar pun tidak kan, padahal dia puasa di vaksinasi, demikian. Ya. Nah sekarang tadi pertanyaan Pak tadi langsung saya jawab sekarang nggak lebih. Mengapa setelah vaksin kok masih bisa kena ngaten? Apa ada yang baru saja kena COVID setelah vaksin Pak? Belum tahu, tapi ada anak-anaknya teman tuh gitu. Gitu ya, baik. Begini, saya jelaskan pelan-pelan. Jadi ini posisi orang itu kena infeksi COVID pertama kali, ya, pertama kali virus kena infeksi, maka tubuhnya akan merespon dengan membentuk antibodi. Ya, antibodi. Nah, biar juga, mohon maaf kadang-kadang masih salah pemahaman. Jadi sistem imunitas kita itu punya memang tentara yang sifatnya itu, pokoknya tentara umum dia tidak ada kekhususan. Ya, itu namanya adalah tadi imunitas alamiah atau imunitas bawaan. Dia cuma punya tugas satu, pokoknya ada benda asing siapapun itu tidak usah tanya-tanya, tidak usah lihat-lihat siapa, pokoknya kalau benda asing ya sudah ringkus, pukul, hancurkan itu aja udah. Nanti laporkan ke markas, itu tugasnya prajurit umum tadi. Nah begitu markas itu dapat laporan dari prajurit umum tadi, dia mencatat, oh ada musuh cirinya begini-begini. Nah oleh markas sebenarnya dibuatkan ini amunisi khusus, namanya antibodi. Nah antibodi sifatnya spesifik. Nanti setelah antibodi ini muncul seperti ini, ya nanti pada saat infeksi yang berikutnya dia sudah punya kekebalan dari antibodi ini. Nah untuk mudahnya saya sebut dulu, antibodi itu ada yang mudahnya ada dua yang ini sebenarnya tidaknya dua ya, tapi mudahnya kita buat biar kita mudah menjelaskan. Ada yang sifatnya IgA itu di saluran nafas atas seperti ini,
ada yang sifatnya IgG, itu adalah yang di paru-paru dan bagian tubuh yang lain. Loh, kok beda dok? Ya memang beda. Jadi A itu memang sifatnya di mukosa. Di mukosa itu adalah di permukaan, misalkan permukaan usus, permukaan saluran nafas, itu adalah namanya mukosa. Di sini ini. Yang di luar itu, di dalam darah, di paru-paru, adanya darah IgG ini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, alhamdulillah dia infeksi pertama sembuh, nggak apa-apa dapat kekebalan. Nah, kalau nanti dia kena infeksi lagi, maka begitu virusnya masuk, langsung IgA menyerang. Nah, sebelum virusnya bisa macam-macam, langsung prajurit kita dengan senjata khusus IgA tadi menangkap virus, membersihkan keluar semua. Nah, dia sembuh dia. Bebas dari infeksi dia tidak bisa tertular. Nah, masalah cuma begini, IgA ini cepat turun. Jadi begitu nanti dia terproduksi, gitu ya, dia segera turun. Dia puncaknya 28 hari, kemudian dia turun. Rata-rata mungkin sudah bulan kedua itu sudah mulai turun. Nah, nanti biasanya sekitar jalan belum sampai 2 bulan dia sudah habis. Nah, kalau pas situasi sudah kehabisan IgA tadi, dia kena virus lagi, maka terjadi adalah nggak ada yang menahan di sini. Karena apa? IgA-nya sudah turun. Nah, karena dia tidak bisa menahan di sini, terjadilah infeksi. Sakit lagi, positif lagi. Hanya untungnya adalah kalau dia positif di sini ini, walaupun IgA sudah habis saat itu, tetapi kita masih punya IgG. Sehingga virusnya itu tidak bisa masuk ke paru-paru, karena tertahan oleh IgG kita. Sehingga harapannya, kalaupun dia tetap positif lagi, itu dia tidak ada gejala, tidak menimbulkan masalah bagi paru-paru. Kemudian nanti tubuh, begitu sudah kemasukan IgA, kemasukan virus ini, dia ingat lagi, oh ini dulu ada musuh yang dulu, IgA kita sudah habis sekarang, produksi. Nah, dia produksi IgA lagi. Produksi IgA lagi untuk membersihkan virusnya keluar lagi. Jadi harapan kita, kalau orang itu kena infeksi lagi itu ringan, bahkan tanpa gejala dan tidak sampai ke paru-paru. Orang tanya lagi, sebentar Pak Dokter, nah ini ya, setelah beberapa hari kemudian dibersihkan virusnya keluar. Jadi harapannya ini reinfeksi itu ringan, tidak ada masalah, harapannya begitu. Nah, kalau orang tanya lagi, tapi kadang-kadang kok ada yang berat Pak Dokter? Terjadinya reinfeksi yang gejalanya berat atau bahkan mungkin sampai ada yang meninggal, itu hanya karena 2 hal. 1, karena yang masuk virusnya itu banyak sekali. Karena virusnya masuk banyak sekali sehingga akhirnya dia bisa jebol pertahanan ke paru-paru. Jadi IgA-nya ibaratnya kalah jumlah dengan virusnya, ya terpaksa kalah dia masuk. Itu penyebab pertama. Kemudian kedua adalah karena virus yang masuk itu sudah mengalami mutasi. Akibatnya IgA atau antibodi, ya antibodi yang kita punya A sama G tadi itu tidak klop dengan virusnya. Karena tidak klop, otomatis virusnya bisa melenggang kangkung dia, melewati antibodi karena tidak klop lagi, sudah ada mutasi tadi. Nah, berarti apa kita sekarang untuk menghindari terjadi lagi reinfeksi setelah kita pernah positif, ya berarti 2 tadi. Kita hindari adanya virus yang mutasi atau jumlahnya banyak sekali. Caranya hindari cuma 1, dengan protokol tadi. Ya pakai masker, ya cuci tangan supaya virusnya yang masuk ke kita sedikit. Sebetulnya virus itu mau mutasi kayak apapun di luar sana, tidak masalah, selama tidak masuk tubuh kita. Itu biasanya kita pegang begitu, karena kita mau menghalang-halangi virus mutasi juga susah. Tapi seberapapun itu dia memutasi asal tidak masuk tubuh kita, tidak masalah. Yang kita pegang seperti itu. Oke, atau untuk menjawab pertanyaan tadi mengapa? Nah, sekarang bagaimana dengan setelah vaksinasi? Sama, setelah vaksinasi itu kita disuntik di lengan seperti ini, tubuh juga sama membentuk IgA sama IgG juga, sama dengan tadi. Nah, tadi juga A cepat turun. A cepat turun, maka kalau nanti kena lagi, ya dia bisa kena lagi. Cuman tadi harapannya, kalaupun kena lagi, tidak sampai paru-paru. Terus tubuh juga segera bisa membentuk IgA lagi sehingga dia cepat bersihnya. Mengapa kata cepat bersihnya ini penting? Karena selama orang itu kena reinfeksi, masih ada virus yang di sini, walaupun tidak bisa masuk ke paru-paru, tetapi dia bisa keluar. Dia bisa menularkan ke orang lain. Itulah mengapa kita hati-hati. Nah, memang idealnya sebetulnya kalau ada vaksin yang bisa lewat mulut atau lewat hidung, itu ideal sekali. Ya disemprotkan ke hidung misalkan. Tapi memang untuk membuat vaksin yang seperti ini perlu penelitian lebih panjang. Ya, sehingga sekarang kita punya baru yang sifatnya suntikan melalui lengan seperti ini ya, melalui lengan seperti ini. Itu, nah ini terus orang tanya lagi, apa sebetulnya beda? Terus untungnya vaksinasi apa pada tertentu? Ya saja aja untungnya vaksinasi itu kita ibaratnya adalah kita kalau berada di tebing, tebingnya itu sudah sangat segera longsor, sudah bahaya posisinya, sudah ada yang longsor juga, untuk kita masih belum kena, nah kita segera menyeberang sungai untuk ke tempat lain. Tapi sungainya ini adalah arusnya deras. Nah kita berusaha apa ini? Wadah, kita berusaha
Kalau kita nekat nyebrang, risikonya tinggi. Yang kita coba buat jembatan. Nah, tentu jembatan yang baik adalah kalau dia diprogram benar, diteliti lama, dibangunnya lama, terbentuk jembatan yang kokoh dari besi, kokoh, kuat, aman, gitu ya, lebar, gitu ya. Tetapi karena kita situasinya mendesak, segera kita buat, maka kita baru punya jembatan bambu. Kita baru bisa membuat jembatan bambu, lebarnya masih kecil, ya, masih licin, gitu kan, masih licin. Nah, orang punya pilihan sekarang, mau nyebrang nekat berenang di sungai deras tadi, atau kita lewat jembatan yang walaupun jembatan bambu. Memang orang lewat jembatan bambu tadi itu bisa saja juga dia kepleset jatuh ke sungai juga mungkin. Tapi apapun juga orang lewat jembatan bambu tadi masih lebih besar harapannya untuk sampai ke seberang dan selamat dibanding yang nekat menyeberang dengan berenang gitu ibaratnya. Nah, inilah adalah gambaran saat ini. Kita harusnya pengennya punya antibodi, punya vaksin yang kuat, vaksin yang baik, yang kalau dipakai itu aman, ya, keuntungannya tinggi, artinya harapannya tinggi, mulus, kuat begitu ya. Tetapi tadi butuh waktu lama. Yang kita punya sekarang memang baru vaksin yang seperti jembatan bambu tadi. Nah, sekarang pilihannya apakah berarti kita tidak usah vaksin aja? Ya tadi sama, masih walaupun menyeberang bambu jadi juga ada risiko untuk kepleset, tetapi masih lebih besar harapannya untuk selamat daripada kita nekat untuk berenang. Itulah seperti itulah gambaran dari efektivitas vaksin seperti itu. Sana, ya ini saya tidak usah gambarkan karena susah gambar saya gambar sungai tadi ya, mohon maaf. Sekarang Dok, mau tanya dok. Monggo silakan. Monggo Pak Aris, silakan. Ya, nggih. Dok, ini pengalaman pribadi nih, Dok. Nggih. Saya hari Jumat kemarin itu divaksin. Iya. Ya. Waktu divaksin saya kan ditanyain dulu ya di sana. Ada komorbid penyerta gitu kan ya. Yeah. Oh ya, saya memang biasanya tekanan darah itu lumayan tinggi lah, kira-kira gitu kan. Nah, terus terakhir itu kan gula itu kan melebihi 200 atau berapa. Pokoknya kita sudah dinyatakan sama Yakes itu, oh Bapak ini sudah melebihi gitu kan ya. Kalau kita biarkan itu bahaya, mesti harus kita kasih obat dulu, obat rutin. Nah, kalau nanti itu terkendali, lama-lama malah bisa dilepas lagi gitu kan ya. Akhirnya hampir ya 2 bulan lah, 2 bulanan. 2 bulan lebih lah, Dok. Itu saya sudah dikasih obat itu gitu kan ya. Nah, kemarin ada panggilan vaksin, saya tetap itu dan ditanyakan juga ternyata sebelum divaksin tanya ada, terus saya ceritakan, Bapak ada obat, oh ya saya dikasih obat, minum obat rutin, oh ya bagus katanya gitu. Terus tanyain lagi, Bapak tadi kan kebetulan tempatnya naik gitu ya Dok, itu Bapak waktu dari bawah ke atas tuh naik ini enggak terlalu enggak ada masalah. Oh berarti enggak ada masalah gitu kan ya. Bapak siap vaksin, siap. Terus divaksin. Nah, setelah vaksin, saya kan sebelumnya kan nanya sama mungkin kalau ada Pak Wawan di gitu, Pak Wawan setelah divaksin itu kondisinya apa? Wah, itu ngantuk. Nah, ngantuk setelah ditidurkan nanti bangun tidur, wah lapar sekali. Waduh, ini puasa lapar saya bilang gitu kan. Nah, setelah saya divaksin, saya itu hari itu tidak terjadi apa-apa, Dok. Nggak ada, ngantuk juga nggak ada, lapar juga nggak ada. Tapi hari kedua itu kira-kira pagi Dok, jam 9, jam 10 gitu ya. Kemarin itu saya jadi ini lemes gitu, lemes kok ini terus gampang lelah sama ini. Nah, saya ini pengaruh yang kemarin. Nah, tadi juga seperti itu, tapi tadi tidak seperti kemarin. Kalau kemarin tuh lemes sekali terus kok ini kayak ini siangnya nggak apa-apa, terus sampai sore juga nggak ada indikasi seperti itu. Nah, tadi juga masih seperti itu, aduh lemes gitu kan. Nah, makanya mau ikut ini tadi tuh saya itu agak tiduran gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai agak lumayan bagus lagi. Nah, Dok mungkin bisa dikasih review Dok, ini seperti apa gitu, terus nah saya harus bagaimana, kira-kira gitu Dok. Makasih Dok. Iya, baik Pak Aris, ini sebetulnya gambaran seperti ini Pak. Contoh yang Bapak berikan itu sangat bagus untuk gambaran kita sama-sama. Jadi begitu suntik ini, kalau soal screening sudah paham ya, memang ada screening supaya begini Pak, orang diberi vaksin itu ada 2 faktor. Satu aman, kedua adalah efektif Pak. Aman itu artinya kalau disuntik vaksin itu tidak timbul masalah, itu aman Pak. Misalkan tensinya tinggi, kita turunkan dulu misalkan begitu ya. Gitu. Ini adalah karena keamanan.
Oh, saya kalau minum obat ini alergi lah, itu kita termasuk keamanan, kita mesti cek dulu gitu ya. Yang kedua adalah soal efektivitas. Walaupun diberi suntikan vaksin itu dia aman, tapi kalau kita diberi vaksin itu nggak ngefek, artinya nggak efektif di dalam tubuhnya, ya nggak usah diberikan kan begitu. Ini kita tes lagi, misalkan gulanya tinggi, ya mungkin beberapa lah. Nanti kalau pernah ngalamin vaksin tanya banyak ya, kita tanyakan itemnya banyak. Terus supaya nanti diberinya suntikan aman, hasilnya juga efektif. Begitu Pak. Ini saya kira sudah benar semua. Sekarang pertanyaan tadi, diberi suntikan hari Jumat Pak, ini Jumat. Nah, kecepatan masing-masing orang untuk berespon memang beda-beda. Ada yang diberi suntikan langsung berespon kuat, langsung lemes, ngantuk, habis bangun lapar, itu memang itu juga ada, ya ada. Tapi ada juga yang dia diberi dulu, dia belum merespon dulu, diperlu waktu. Nah, besoknya baru dia mulai berespon. Nah, begitu berespon itu, maka sebetulnya dalam tubuhnya dia sedang terjadi proses tadi Pak, antara vaksin dengan tubuh kita itu ada perang kecil. Perang kecil supaya nanti ini mengenali, oh ini adalah musuh ini. Cuman musuh ini sudah disetting supaya dia tidak sampai menimbulkan sakit Pak. Virusnya sudah dimatikan virusnya. Nah ini perang, nah, kita muncul sebagai tadi, ada mungkin ngantuk, mungkin lapar, mungkin badan kok jadi agak melayang-layang, meriang, itu bisa. Nah itu hari kedua, Bapak itu terjadi kan, nah terus dia bisa kita perangnya selesai dulu. Hari ini tadi muncul lagi, tapi semoga sudah lebih ringan daripada kemarin, begitu kan. Nanti begitu terus, nanti lama-lama dia semakin terbiasa, dia oke. Nah dia bentuk antibodi Pak, tapi baru sedikit antibodinya. Nah nanti setelah antibodi selesai, ya dia turun, karena antibodi baru awal, baru sedikit. Nanti pas suntikan kedua diberi lagi. Nah ini orang bertanya, dok katanya suntikan kedua itu efeknya lebih berat ya? Ya saya bukan lebih berat sebetulnya. Ketika suntikan pertama itu tubuh kita belum punya antibodi untuk COVID ini. Nah ketika suntikan kedua kita sudah punya, walaupun masih sedikit sudah punya. Sehingga nanti disuntik ini antibodi kita segera bereaksi. Itulah mengapa pada suntikan kedua rata-rata orang akan mengeluh sebagai kok lebih terasa ya daripada yang dulu, daripada suntikan pertama. Rata-rata begitu. Jadi wajar karena tadi sudah ada antibodi walaupun sedikit tadi Pak. Nah itu jadi seperti ini. Gitu ya Pak Aris tadi ya. Halo, gitu ya Pak Aris ya. Izin Dok. Iya. Izin. Monggo silakan Pak. Saya asal Pak Arif boleh. Kalau Pak Arif boleh saya jawab Pak. Satu pertanyaan. Silakan Pak. Iya. Ini tentang yang sudah disampaikan tadi bahwa kan ada dua ya pembentukan antibodi, bisa dengan vaksin, bisa dengan karena terkonfirmasi COVID. Iya. Mohon informasinya Dok, kenapa kita masih harus melakukan vaksinasi pada orang yang pasien COVID ini? Padahal tadi kan sudah juga terbentuk antibodi. Yang kedua, batasan komorbid yang masih dibolehkan gitu, karena kan sering masyarakat ketakutan gitu karena punya komorbid, sehingga kita bisa mengetahui batasan-batasan yang memang masih diperbolehkan mereka mengikuti vaksinasi. Terima kasih Dok. Saya salah satu yang memonitor Facebooknya Pak Dr. Tonan di daerah Dokter. Kebetulan saya di Kepulauan Mentawai. Iya. Oh J, terima kasih Pak J. Semoga bermanfaat Pak. Nomor 1, mengapa orang yang sudah pernah positif kok masih tetap vaksin? Itu begini, orang kena positif COVID itu antibodinya bertahannya nggak semua sama Pak. Ada yang antibodinya tinggi, bertahan lama, ada yang antibodinya tinggi tapi segera turun, ada lagi yang kena tapi antibodinya nggak tinggi, itu juga ada. Nah itulah mengapa walaupun sudah pernah kena, kita tetap vaksinasi supaya kalau nanti dia tergolong antibodinya rendah, kita beri vaksin semoga antibodinya jadi tinggi, gitu Pak ceritanya. Kalau ternyata antibodinya sudah tinggi, kita beri, ya harapannya minimal mempertahankan tetap tinggi. Ada lagi begini, waktu dulu dia kena infeksi itu, dia kena virus COVID yang belum mutasi Pak, ibaratnya begitu. Misalkan begitu. Sekarang kita punya vaksin yang isinya itu adalah virus yang sudah era hari ini, artinya sudah ada berapa mutasi. Nanti berarti yang terjadi adalah dari infeksi dulu dia dapat antibodi, gampangnya Pak ya, antibodi X begitu. Sekarang kalau nanti dia dapat vaksin lagi, dia akan dapat nanti antibodi Y. Sehingga antibodi lebih lengkap Pak untuk melawan COVID. Harapannya demikian. Itulah mengapa orang sudah pernah positif tetap divaksin. Kenapa diberi jarak 3 bulan? Karena biasanya rata-rata setelah 3 bulan itu antibodinya turun pada orang. Maka kita tunggu 3 bulan kita beri suntikan vaksinasi. Begitu. Yang kedua soal beberapa komorbid ini sebenarnya banyak.
yang punya daftar banyak nanti ada di teman-teman yang melakukan vaksinasi. Pada prinsipnya saya begini Pak, semua penyakit komorbid itu kita bisa rasakan betul ini posisi saya itu terkontrol atau tidak. Contohnya misalkan kalau kita bicara gula, terkontrolnya gula itu berarti apa? Saya sekarang jarang lemes, saya biasa aja menjalani hidup saya, itu berarti tidak terkontrol baik. Tapi kalau ada, waduh saya itu minimal sehari sekali mesti ada saatnya lemes sekali, ada saatnya saya, itu berarti dia belum terkontrol. Nah, ini mudah begitu. Nah, yang belum terkontrol ini kita beri obat dulu, bisa terkontrol, baru kita beri vaksin. Apakah kita nekat kita beri vaksin mesti bahaya? Tidak juga, tetapi yang paling mungkin adalah diberi vaksin tidak efektif. Artinya tubuh kita itu tidak bisa merespon bentuk antibodi, enggak. Itu begitu. Ya, ini contoh kasus seperti itu ya. Nanti misalkan lagi kalau yang jantung juga sama. Nah, tadi Pak yang sebelum tadi tanya, Pak tadi waktu naik tangga tadi apa terengah Pak? Oh tidak, saya biasa aja lah. Ini juga satu bukti bahwa berarti dia kekuatannya ada. Itu baik gitu loh. Jadi kalau misalkan, waduh saya tadi jalan kaki hanya deket aja saya seperti mau pingsan, nah itu berarti dia tidak stabil. Nah, itu kita hati-hati kita beri. Nah, contoh seperti ini. Nanti lengkapnya ada di Facebook saya juga sering saya ungkapkan ya Pak. Kami juga daftarnya ada. Ingat ada. Baik, saya teruskan. Pak Arief, ada lagi Pak Arief yang bertanya lagi? Silakan Dok. Boleh Silakan, tanya Dok? Monggo. J, silakan. Ridwan Dok. J, Pak Ridwan, silakan Pak. Silakan, Ini Pak Ridwan. ya, mari masih terkait yang golongan darah O ya, saya sempat baca tuh di artikel gitu. Itu apakah benar untuk golongan darah O itu ada kekebalan khusus gitu? Soalnya ini pernah di keluarga mertua saya tuh pernah terjadi kejadian, kan mertua saya kemarin sempat terkena COVID juga. Jadi pas keluarga itu semua positif gitu. Tapi mertua saya tuh yang golongan darah O itu malah hasil PCR-nya negatif, yang lain positif. Ini dia negatif gitu. Padahal dalam satu rumah itu semua negatif. Nah, gimana itu Dok penjelasannya untuk golongan darah O? Apakah seperti itu gitu? Makasih, Pak. Baik. Ini kalau guyonannya ini hanya guyon. Kalau orang mengatakan bahwa sepeda motor Honda itu paling jelek. Kok bisa? Karena kalau setiap kita ke bengkel itu mesti ada motor Honda rusak. Ya, ini contoh Pak. Artinya apa? Begini Pak. Bukan berarti motor Honda jelek, enggak. Tapi karena motor Honda itu banyak, maka kalau kita kelak ke bengkel itu yang banyak ya motor Honda kan begitu, barangnya begitu. Nah kebetulan dalam hal ini Pak, kita memang sejauh ini baru bisa mengatakan begini, di tempat yang ada penelitiannya itu, di Lala, yang banyak itu memang bukan golongan darah O Pak. Nah yang di antara yang sakit-sakit COVID itu, yang O kok sedikit. Nah orang tuh membuat dugaan, oh jangan-jangan yang O itu punya kekebalan. Tapi sebetulnya itu belum terbukti. Hanya secara statistik, secara survei, oh di sana itu yang O, pasien COVID yang O sedikit, yang banyak mungkin lain. Nah itu begitu Pak. Nah sebenarnya begitu. Nah kalau contoh tadi bahwa bapak mertua itu tadi, yang lain kena kok enggak? Saya tadi, walaupun suami istri pun ibaratnya nyuwun sewu tidak berjarak, ibaratnya begitu, mungkin istrinya ikut merawat karena saking setianya merawat suaminya sakit, tetap ada yang tetap negatif Pak. Ya kan tadi itu, dia bisa menahan supaya virusnya nggak banyak masuk. Jadi walaupun virusnya itu sama garisnya, tapi kalau yang masuk sedikit, ya dia bisa menahan, nggak apa-apa kan begitu. Ini contohnya seperti ini. Jadi lebih tepat tadi karena mertua tadi memang bagus Pak menjaga tubuhnya ya, begitu ya, saya menjaga ke sana. Gitu Pak. Jadi ya bahwa mertua sakti, ya alhamdulillah Pak sakti. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di chat sedikit, Bu Titin. Kalau ibu menyusui boleh nggak divaksin? Boleh. Ya, jadi ibu menyusui boleh divaksin karena begini. Sudah diteliti. Kalau kita misalnya ya terjadi seorang ibu menyusui, bayinya baru berapa bulan, ibunya positif COVID, boleh nggak menyusui? Ini sebenarnya memang pilihan. Menyusui itu penting, ASI itu sangat penting untuk bayi. Tapi kan risiko nular, ya. Nah, yang penting kita jaga bahwa ibu tadi itu ketat mengatur betul, maskernya harus rapi, cuci tangannya harus rapi. Karena apa? Karena ternyata melalui ASI itu tidak nular virusnya. Tetapi melalui sentuhannya, melalui ngomongnya, dropletnya itu bisa. Maka kita tahu betul. Nah, sama dengan vaksin juga. Ibu hamil suntik vaksin itu, yang masuk ke anaknya tidak vaksinnya. Vaksinnya tidak masuk ke anaknya. Tetapi kalau ibu itu nanti bisa bentuk antibodi, bisa punya antibodi, justru antibodinya ibu itu bisa lewat ASI sampai ke anaknya. Jadi anaknya ikut mendapat antibodi dari ibunya. Malah baik gitu ya. Demikian. Ada lagi?
Satu lagi dok, Monggo silakan. Banyak dok, banyak. banyak Silakan. terkait ini apa berita plasma darah dok. Ya, Itu mohon pencerahannya itu itu katanya bagi yang pernah terjangkit COVID yang parah ya, atau nah syarat-syaratnya untuk mendonorkan yang plasma darah itu gimana tuh dok itu? Baik, Terima secara kasih. umum sebetulnya calon donor plasma itu nomor 1 harus memenuhi syarat sebagaimana kalau kita mau donor darah biasa itu. Artinya apa ya? Tentu harus sehat kondisinya, tensinya baik, HB seperti biasa lah kita mau donor darah biasa. Hanya untuk plasma ada tambahan. 1, orang yang pernah terbukti pernah terinfeksi COVID, ya, terus sudah sembuh, sudah tidak ada gejala, sudah negatif PCR-nya. Itu nomor 1 ya, dengan jarak minimal 2 pekan. Yang kedua, sekarang kita juga mikir lagi berapa antibodinya. Kenapa begitu? Karena kita berharap nanti dari donor plasma ini membantu seorang yang sedang sakit untuk melawan virus COVID. Nah, kalau yang donor ini aja antibodinya nggak tinggi, ya diberikan pada seorang pasien ya, mohon maaf, nggak efektif, kan begitu. Ibaratnya ini pasien sedang perang, hanya diberi pasokan peluru kecil, ya nggak menang ya. Pengennya adalah pasien sedang perang melawan virus, kita beri gelontoran amunisi peledak kuat, bayangkan begitu kan. Nah, jadi syarat tadi adalah antibodi harus tinggi. Ini. Sekarang pertanyaan yang sering muncul lagi begini, mengapa kalau putri nggak boleh? Ya sebenarnya bukan nggak boleh. Putri itu ketika dia sedang mengandung, maka tubuhnya membentuk antibodi khusus namanya antibodi HLA. Nah, antibodi HLA ini kalau kepada ibu hamil itu adalah membantu. Artinya sifatnya positif, membantu. Tapi untuk orang lain selain ibu hamil tersebut, antibodi HLA ini berbahaya. Maka kalau seorang ibu yang pernah hamil, takutnya dia masih punya antibodi HLA, kalau nanti diberikan kepada pasien tadi bisa bahaya. Begitu. Maka ini untuk sementara yang putri tidak dulu menjadi calon donor plasma. Kita berikutnya lagi, Pak Dokter, saya belum pernah kena Pak Dokter, tapi kemarin saya vaksin. Terus saya ternyata antibodi saya tinggi, boleh nggak saya jadi donor? Kalau belum pernah terbukti pernah positif COVID, maka walaupun antibodinya tinggi karena vaksinasi, tetap tidak boleh jadi donor. Oh iya. Harus terbukti pernah positif. Mengapa? Karena begini terus terang. Sebetulnya dalam plasma seorang donor plasma itu tidak hanya antibodi. Di sana itu ya ada antibodinya, ada zat yang lainnya juga. Yang semua ini mau bersama-sama membantu pasien melawan virus begitu. Tapi orang yang dapat vaksinasi itu dalam serumnya itu hanya antibodi saja, nggak komplit dia. Nanti kalau dipakai untuk pasien melawan virus dia masih kurang. Maka kalau belum pernah terbukti positif, walaupun sekarang antibodi tinggi karena vaksinasi, tidak bisa menjadi calon donor. Gitu. Oke. Katakan Pak Arif. Dok, kalau dilanjutkan materinya dok dulu sampai selesai, bisa dok? Saya ikut ya. Siap ya. Satukan dulu ya. ngomong. Ya dok. Ya, baik. Masih dok, masih. Ini tinggal sedikit dok, tinggal sedikit. Ya, tinggal sedikit. Silakan dok. Tadi sudah ya. Nah ini tadi saya yang gambar sedikit aja. Ini adalah saya sebut sebagai suatu kewajiban bersama. Ya saya tidak berani menggunakan istilah yang terlalu tinggi karena ada juga yang menyampaikan ini adalah semacam katanya fardu kifayah, tapi saya kok hati-hati ya mengatakan seperti itu ya. Tapi intinya kalau saya ilmiah aja. Ilmiahnya begini. Kalau ini ada 100 orang misalkan, 100 orang, semua belum ada yang punya antibodi ya, belum punya antibodi. Ada 2 orang yang kena COVID ya akan menyebar, hampir semua kena. Kan begitu ibaratnya. Ini ada 100 orang lagi, sebagian sudah divaksin, sebagian sudah pernah sakit, misalkan ada sembuh, punya antibodi, tapi baru sedikit yang kena, baru sedikit yang punya antibodi, yang lain belum. Nah ini ada 2 orang yang kena COVID, tetap nyebar juga, Nah, tapi kalau yang 100 orang tadi itu hampir semua sudah punya antibodi karena divaksinasi atau mungkin 1-2 pernah kena COVID, maka yang belum vaksinasi tidak sedikit misalkan, ini tidak sedikit orang. Ketika nanti ada 2 orang yang kena COVID, maka dia bisa menahan. Yang belum pernah vaksinasi itu dikelilingi oleh orang-orang yang sudah pernah vaksinasi, virusnya tidak bisa nembus. Ya, tidak nembus. Yang bisa ketembus cuman ini 1 orang ini. Kenapa? Karena dia belum pernah vaksin, berdekatan dengan yang kena. Nah, terpaksa dia masih kena. Tapi kalau belum pernah vaksin tapi terlindungi dikelilingi oleh orang-orang yang sudah pernah vaksin, maka virusnya tidak bisa nembus. Itulah namanya suatu kekebalan komunal tadi. Ya, begitu ceritanya.
Maka ada yang tadi saya sebut tadi, tapi saya tidak berani menggunakan kalimat itu ya. Ada yang suka menyebut bahwa tadi ini kan termasuk fardu kifayah, tapi saya kira tidak tepat lah. Tepatnya menurut saya cuma tadi ini kewajiban bersama-sama kita supaya nanti kalau tidak semua bisa divaksin tetap bisa terlindungi. Pak Dokter, yang tidak mau vaksin ini ya tidak usah coba, biarkan dia sakit nanti dulu. Ada orang-orang yang memang tidak bisa divaksin karena kondisinya, bukan karena nggak mau divaksin. Misalnya tadi misalkan sudah tua, kondisinya itu sakit-sakitan, sehingga kalau divaksin tadi termasuk yang tidak lolos screening tadi. Nah, orang-orang yang tidak lolos screening seperti inilah yang akan terlindungi oleh orang-orang yang tervaksinasi. Tapi kalau ada orang yang benar-benar tidak mau vaksin, ya sudahlah, kalau memang benar-benar tidak mau, semoga yang seperti itu sedikit. Sehingga kalau nanti sedikit, masih terbantu oleh sekitarnya yang sudah vaksin. Harapan kita begitu aja doa kita. Oke, ngeten, ngeten. Itu saya kira tadi sudah soal mutasi ya sedikit aja. Ini masih ada gambaran bahwa sejauh ini untuk Indonesia loh ya, itu vaksinasi ini masih cukup ya, karena kita belum banyak mutasi harapan kita. Tapi memang sekali lagi mutasi selalu terjadi, kita harus hati-hati. Cuman tadi pesan saya tadi itu, mutasi itu mau kayak apapun namanya, selama tidak masuk tubuh kita ya tidak masalah. Jadi intinya adalah tahan supaya virus itu tidak masuk tubuh kita. Itu mau kayak mutasi apapun tidak masalah. Yang penting itu aja. Saya kira itu dari saya. Nanti kita langsung ke diskusi aja, Pak Arief silakan. Saya kira nanti kalau pas yang mana saya buka lagi sesuai dengan pertanyaannya. Silakan, monggo Pak Arief saya berikan. Terima kasih Dokter Tonang. Terima kasih. Pak Arief, tanya. Yang sebentar ya. Bu Aris tadi. Ya, sebentar ya Bu. Saya akan memberikan dulu, mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi Dr. Tonang sudah menyampaikan banyak hal, ya kan? Mulai dari gambaran situasi vaksinasi pada saat ini yang dilaksanakan pemerintah. Memang perlu kita ketahui bahwa cakupan vaksinasi sekarang masih rendah sekali, apa yang disampaikan Dr. Tonang tadi, itu hanya 2% masih. Jadi untuk herd immunity masih jauh, gitu ya, itu yang penting. Iya itu. Kalau seumpama ada tingkat penularan itu masih dimungkinkan, gitu ya. Itu yang pertama. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Tonang. Yang kedua, mengenai penularan penyakit. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tonang bahwa penyakit menular itu timbul karena adanya 3 variabel itu, 3 faktor, yaitu host, agent, dan environment. Jadi Dr. Tonang sudah menyampaikan, kita sesungguhnya apa yang disampaikan Dr. Tonang itu masalah hostnya dan agentnya, ya kan? Environmentnya itu memang sangat mempengaruhi terhadap perilaku kita, pola hidup kita, terus kebiasaan kita, gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Tonang itu bagaimana menjaga host, ya, hostnya agar supaya termasuk imunisasi itu termasuk host, ya, Dr. Tonang. Dan tadi yang disampaikan oleh Dr. Tonang mengenai agent itu penyakitnya, jenis penyakitnya, tingkat patogenitasnya, ya kan. Nah, ini nanti ada memang saya sedikit nanti ada sedikit yang perlu disampaikan pada Dr. Tonang, ada sedikit dari segi epidemiologi sedikit ini soal agent ini, ya. Nah, itu yang tadi sudah oleh Dr. Tonang sudah disampaikan mengenai puasa, ya kan. Jadi puasa itu sangat mempengaruhi sekali, faktor-faktor puasa itu sangat berperan. Memang banyak penelitian mengenai puasa, bahwa puasa itu sangat mendukung terhadap kesehatan kita ya. Termasuk penelitian tentang bagaimana puasa itu seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Tonang tadi, untuk menstabilkan kortisol, ya kan, Jadi kortisol kita, hormon kita stabil dengan adanya puasa, tidak turun. Apalagi puasa itu bisa menahan emosi kita, ya kan, kesabaran, keikhlasan, sehingga kortisol kita stabil. Itu yang perlu di garis bawahi. Yang kedua, Dr. Tonang sudah menyampaikan mengenai jenis-jenis vaksin, ya kan. Ya, kita hanya menerima apa saja dari pemerintah. Sekarang masih Sinovac, ya kan. Nanti yang memang ada dari setelah saya baca beberapa literatur, ya memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing jenis vaksin.
Pak Arief masih mute. Oh, masih mute. Iya. Masih mute, Pak. Iya. Sepuh itu biasanya antara keinginan sama ininya enggak terlalu. Lah ini. Pak Arief. Tapi terbuka sudah. Pak Arief. Pak Arief unmute, Pak Arief. Kepencet itu kali. Unmute-nya diklik jadi mute. Oh ya, sudah kedengaran sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Tadi kedengaran ya? Ya, Kedengaran. Pak. Yang tadi. Udah. Ya. Ya, makasih. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Tonang tentang puasa. Jadi memang sudah tiga variabel telah disampaikan oleh Dr. Tonang tadi mengenai puasa, imunitas, dan vaksinasi sudah. Vaksinasi sudah lengkap tadi Dr. Tonang. Hanya saya ingin mengetahui dari segi epidemiologi juga ini Pak Dr. Tonang mengenai jenis corona, MERS dengan SARS, Dr. Tonang. Tingkat viralitasnya, tingkat patogenitasnya ya. Kalau saya melihat kan dok, kalau coronavirus SARS itu kan CFR-nya 10%. Kalau tidak salah saya baca di dalam dan MERS itu 27%. Sedangkan corona COVID-19 CFR-nya kemarin saja selama setahun ini 3%, ya 4-3%. Bahkan sekarang turun menjadi 2,1% CFR-nya. Pada waktu kemarin kan 1 tahun ini sesungguhnya tidak ada vaksinasi. CFR masih bertahan 3%. Apalagi sekarang secara logika ada vaksinasi. Kira-kira menurut Dr. Tonang apa kemungkinan CFR untuk 1 tahun yang akan datang ini dengan hanya vaksinasi ini bisa rendah dari itu? Hanya pertanyaan. Untuk selanjutnya saya ingin tanya, kenapa pada waktu MERS dengan SARS tidak dipandemikan, tidak pandemik, tidak ada seperti COVID ini? Itu yang perlu. Sesungguhnya ada beberapa pertanyaan ini yang agak mengganjil ke saya, Dr. Tonang. Itu yang saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan karena waktunya sudah hampir jam 12. Mohon sedikit Satu dong, Dr. Tonang mengenai Pak. Ya. Pertanyaan Pak, satu Pak. Saya Pak. Jawab Pak Arief sebentar atau lanjut? Ya. Mungkin dijawab dulu nanti Pak. Oke, Nanti masih ada kesempatan, masih ada waktu. Saya tak jawab Pak Arief sebentar Masih ada ya. setengah jam lagi masih Saya tak jawab Pak Arief sebentar. masih ada 30 menit lagi. 15. Silakan Dr. Tonang. Pak Arief, ini jawabannya Pak Arief. Jadi memang, tapi ini waktu itu saya di pengurus di acara nasionalnya MTA waktu ya, MTA Solo. Ini adalah yang Bapak sebut tadi memang CFR ya. Jadi angka kematiannya seperti ini Pak. Betul. Ini adalah pergerakan berapa saat di awal dulu dan ini kan sudah mulai kembali ke awal dulu sekitar angka 2, berapa persen ini aja Pak. Nah memang secara persentase dia kecil dibanding MERS sama SARS. Ya, SARS 9,6, MERS 34. Tapi dari segi jumlah yang meninggal luar biasa karena kasus MERS itu hanya 2.500 dunia. Maka tidak dipandemikan Pak. Ya, kasus SARS hanya 8.000 sedunia. Sementara waktu dulu kita menyatakan sebagai kasus ini adalah pandemi itu posisi jumlah kasusnya sudah di angka sekitar 350 ribuan sedunia waktu itu dengan penyebaran yang meluas. Itu yang beda di sana Pak. Nah, secara ekonomi sosial maka walaupun hanya walaupun tanda kutip ya, walaupun angka kematian hanya 3% ibaratnya, tetapi jumlahnya tinggi dan banyak menghambat pergerakan kita secara ekonomi Pak. Itu yang berat saat ini kita demikian. Ngaten Pak Arief J. Terima kasih, monggo. Terima kasih Dr. Tonang, makasih ini. Saya Pak. Masih ya. Silakan Pak. Pak saya Pak. Pak, Ya. Siapa ini? Ada Pak Pak Dokter. Asep, setelah Pak itu Asep Bu Junaidi. Arief tadi yang sudah. Ya. Pak Dokter, ada 3 Ya, pertanyaan. silakan. Iya, Dok. Pak. Iya Ya. Pak, monggo Pak. Ada beberapa pertanyaan nih.
pengalaman saya pada saat vaksinasi lah dok ya. Jadi saya kan disuntik vaksin jenisnya Bio Farma. Sudah dua tahap, sudah selesai. Nah, saat itu saya memiliki alergi sulfa. Nah, tetapi tetap boleh divaksin. Tetapi setelah waktu-waktu berikutnya ada keluarga yang dari keluarga besar TNI, diantaranya keluarga saya itu divaksin AstraZeneca. Sementara dia memiliki alergi sulfa juga, tapi tidak boleh divaksin. Nah, maksud pertanyaan yang pertama ini dok, apa perbedaan AstraZeneca dengan Bio Farma? Yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, apakah vaksin memiliki batas tertentu? Maksudnya seperti ini, setelah katakanlah 1 tahun divaksin ulang gitu dok. Itu yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, umur 18 tahun ke bawah itu kan tidak boleh divaksin dok. Apakah ini rentan terhadap virus tersebut? Karena dia umurnya di bawah 18 dan tidak boleh divaksin. Seperti itu dok yang pertanyaannya. Dan terakhir dok, satu lagi dok, pertanyaan dok. Tadi saya tidak begitu paham. Kenapa kok vaksin, orang yang sudah divaksin 2 kali, tetap terkena virus ini dok? Tadi saya agak kurang paham itu. Terima kasih dok, ada 4 pertanyaan. Silakan dok. Oh, mohon maaf, lupa saya. Jadi, terima kasih Pak. Tadi Pak siapa, Ji? Pak Asep, Pak. Asep, baik. Nomor 1. Jadi, memang ada beberapa jenis vaksin yang sekarang kita punya saat ini, ya. Sebagai gambar aja biar semua menjadi paham mengapa ada bedanya. Sebetulnya ini masalahnya, ya. Saya share aja gambarnya biar clear betul. Awalnya dulu kita menggunakan yang produk dari Sinovac ini dalam bentuk kemasan ini. Ini hanya untuk yang tenaga medis waktu itu Pak, tenaga kesehatan sudah selesai. Nah, yang impor ini isinya adalah 1 botol 1 orang. Kemudian muncul yang produk Bio Farma, ini 1 botol 10 orang. Bapak alergi sulfa tetap boleh karena dalam komposisi vaksin produk Bio Farma ini tidak ada sulfa. Ya, karena tidak ada sulfa. Ya. Karena tidak ada sulfonamid, maka walaupun Bapak alergi sulfa, tidak apa-apa, tetap diberikan. Ya, begitu. Sekarang yang beda juga kemudian, saat ini untuk 7 provinsi, dan khusus anggota TNI Polri, ada yang menggunakan dengan AstraZeneca. Kemudian 7 provinsi itu nggak termasuk Jawa Barat. Jadi misalnya Jawa Barat untuk masyarakat non TNI Polri nggak dapat. Kalau TNI Polri dapat memang. Ya. Nah ini sama sebenarnya, dia juga tidak mengandung sulfa. Bahwa tadi ada keluarga Bapak yang alergi sulfa dan tidak divaksin, mungkin bukan karena alergi sulfanya Pak, mungkin karena sebab lain. Ya begitu, karena secara isi sama-sama tidak mengandung sulfa. Yang berikutnya sekarang usia 18 tahun. Mengapa 18 tahun kok tidak divaksin? Bukan kok tidak divaksin Pak, tapi vaksinnya belum ada. Vaksin yang ada sekarang ini baru diuji coba untuk yang usianya 18 sampai ke atas Pak. 18 ke atas. Yang 18 ke bawah ini baru berlangsung penelitiannya untuk anak-anak, baik yang usia 12 sampai 18 maupun ada yang mulai mencoba pada usia 6 tahun. Tapi semua belum selesai, sehingga belum bisa dinyatakan aman. Maka bukan berarti yang 18 itu tidak mudah kena. Sebetulnya sama-sama berisiko Pak. Tetapi karena vaksinnya belum ada. Berarti apa nih tugasnya kita yang lebih tua dan lebih berumur ini untuk menjaga supaya yang muda-muda ini nggak ikut kena. Karena mereka belum dapat vaksin. Ya, begitu. Kemudian orang divaksin itu bertahan berapa lama? Sayangnya belum ada datanya. Kalau penyakit lain itu, kita meneliti vaksin itu kita coba dulu bertahun-tahun. Sehingga ketahuan bahwa bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun itu ada batasnya. Vaksin ini kita belum punya Pak datanya. Hanya melihat pengalaman dengan SARS, ya SARS yang flu burung dulu itu, penelitian pada SARS itu ketemu angkanya 2 tahun Pak bertahan. Tapi apakah SARS nomor 2 ini, SARS-CoV-2 ini
sama persis dengan SARS yang 1, yang 2 tahun tadi, kita juga tidak berani pastikan. Maka untuk saat ini kita mengambil ancer-ancernya itu kita berharap bisa bertahan setahun, Pak. Itulah mengapa kita punya program berusaha untuk bisa memvaksinasi secepat-cepatnya. Supaya kalau bisa sebelum setahun itu sudah tervaksin, Pak. Tapi kan tidak mungkin nyatanya. Sudah, itulah kenyataan kita. Kita sekarang, kita lakukan, orang divaksin itu sebetulnya tidak hanya antibodi, Pak, yang kita harapkan muncul. Antibodi itu yang kita ukur, di luar itu sebenarnya ada lagi kekebalan lain sebetulnya, yang memang itu tidak mudah mengukurnya. Yaitu adanya sel memori, Pak. Sel memori itu artinya sel yang dia punya semacam sel intelijen. Ketika tadi ada pasukan musuh datang namanya virus COVID, segera dibuat pasukan intelijen yang ada datanya, dan logistik membuat amunisi pelurunya. Suatu saat nanti amunisinya habis, Pak, pelurunya. Tapi dia masih punya catatan intelijen. Kalau nanti musuhnya datang, minimal intelijen tahu, ini musuh yang dulu. Sehingga cepat langsung merintahkan pada logistik, buat amunisi baru lagi melawan. Itu harapannya, Pak. Jadi kalaupun nanti kita cek, ternyata antibodi kita turun, tapi mau vaksin lagi belum dapat kesempatan, kita tetap berdoa supaya sel intelijen tadi kita tetap jalan baik. Gitu, ya? Baik. Ngaten saya kira, sampun cekap tadi atau masih ada yang kurang? Terlewati? Pak Arif, Pak Asep, sampun? Sudah? Juga Pak Asep. Pak Asep. Juga Pak Asep. Mana Pak Asep? Dokter. Iya. Ya. Kemarin itu saya dapat edaran ya, pernyataan dari para tokoh untuk mendukung BPOM ya, yang terkait dengan vaksin Nusantara ya, vaksin Nusantara. Banyak tokoh-tokoh di situ, dan saya pikir juga pro kontranya juga cukup ramai gitu ya, dan masih sampai sekarang juga masih. Nah, menurut pandangan dokter seperti apa sebenarnya itu? Dari sisi medis ya, bukan dari sisi yang lain. Oh iya, saya yang lain ya, ikut-ikut saya yang lain ya. Sebentar. Siap. Ya, ini teman saya satu ini memang pertanyaan susah, mesti pertanyaannya. Saya mesti belajar. Nah, saya cuma nyari gambar aja yang pas kemarin ya. Tapi kelihatan. Baik, saya terangkan secara mudah ya. Jadi sebetulnya ide tentang vaksin dengan sel dendritik itu memang bukan ide yang baru. Kita sudah menggunakan itu untuk terapi kanker. Caranya orang yang sakit kanker itu kita ambil darahnya. Dengan darahnya itu kita lakukan dengan cara khusus ya. Ini ada caranya khusus nih, bukan cara sekedar diambil darah enggak. Ada cara khusus betul. Nanti ketemu sel namanya sel dendritik. Nah, sel dendritik ini kemudian kita tumbuhkan bareng bersama antigen. Antigen itu berasal dari mana? Dari sel kanker tadi. Gampangannya, sel dendritik ini loh ciri-cirinya sel kanker seperti ini, begitu. Nah, nanti kemudian setelah itu sudah menerima rekaman ini, masukkan orang itu lagi, suntikkan orang itu lagi, sel dendritik tadi akan mengabarkan kepada yang lain. Ini loh ciri-ciri yang musuh seperti ini, namanya sel kanker seperti ini. Nah, dan nanti akan membuat sel imun kita membentuk antibodi, membentuk tentara begitu supaya tubuh kita bisa menghancurkan sel kanker itu. Itulah namanya vaksin kanker dengan sel dendritik. Nah, dan orang punya ide, siapa tahu bisa digunakan juga untuk COVID. Diambil darahnya dan dia akan direkamkan nanti, sama dengan tadi. Diambil darahnya, dikelola secara khusus dengan reagen khusus tadi, ketemu sel dendritik ini dikenalkan dengan antigen COVID. Ini loh musuhnya namanya virus COVID ini. Nah, nanti ketika dia disuntikkan lagi dalam tubuh manusia, maka dia bisa ngomong sama yang lain. Ada virus loh, namanya virus COVID, cirinya seperti ini, gitu Mas itu. Mari kita siap-siap membentuk antibodinya. Harapannya seperti itu. Nah, memang ciri-ciri vaksin Nusantara adalah satu sifatnya personal. Artinya dari orang itu sendiri diambil darahnya, dikelola, dengan cara khusus, dengan reagen khusus, di tempat khusus yang harus steril, ya, ditambah lagi dengan antigen tadi, nanti baru dimasukkan lagi. Sehingga tidak bisa nanti darahnya Pak Umar dipakai oleh Pak Arif itu tidak bisa gitu loh. Atau satu orang dipakai bareng-bareng tidak bisa, harus masing-masing satu orang. Nah, memang secara ide ini kita dukung, namanya ide kan ide bagus dan itu memang ada contohnya di kanker. Memang kalau kita bicara untuk pandemi, ini memang rasanya agak kurang pas. Nah, tadi pandemi itu kan butuhnya kan segera cepat. Nah, ini kan sifatnya kan ambil dulu satu orang, dikelola dulu berapa hari, nanti jadi sel dendritik, ditambah lagi berapa hari lagi, nanti baru suntikkan lagi begitu. Itu ya, jadi kan untuk suatu pandemi kurang pas. Tapi untuk sifatnya kanker tadi, personal itu menjadi pas, begitu.
Dari segi biaya untuk yang di Jepang sana, Nusantara semacam sel vaksin kanker itu sekitar 2 juta yen. Kalau yang saya baca di Indonesia ini ada angka sekitar 30-40 juta. Angkanya untuk tadi orang punya kanker tadi diambil diolah tadi begitu. Nah, apakah yang sedang berusaha mengembangkan vaksin Nusantara itu sudah punya mekanisme lain atau bagaimana, monggo. Tapi kalau secara teoritis kita memang untuk pandemi tidak pas. Pasnya adalah tadi sifatnya terapi individual untuk para penderita individual masih mungkin, tapi kalau untuk pandemi tidak pas. Begitu pendapat saya, Pak Umar. Iya, kata. Ya, terima kasih banyak. Clear. Monggo. Ada lagi? Bu Aris, nanti sudah angkat Aris, tangan. monggo. Bu Maunah, ini juga Isma isi. Senior. Iya. Iya, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ji. Dokter, tadi yang mau saya tanyakan kebetulan sudah beberapa disampaikan tentang masa berlakunya vaksin ya, bahwa ternyata belum jelas gitu kan. Tapi betul, kalau dari kita baca di media itu kan udah banyak juga bahwa hanya ada yang setahun, ada yang 2 tahun gitu kan. Padahal kita untuk bisa pas saja kemungkinan masih 5 tahun gitu ya. Kalau ya kalau kecepatannya segitu tadi betul, tapi semoga bisa lebih cepat nanti, semoga. Kita ambil situasi terburuk lah. Betul, betul. 2 tahun, sementara yang belum divaksin juga masih banyak. Apakah nanti prioritasnya itu yang nakes harus vaksin ulang lagi atau justru yang belum divaksin harus divaksin dulu gitu. Kalau enggak kan berarti yang tidak prioritas semakin terpinggirkan gitu kan, waktunya semakin untuk vaksin semakin lama gitu kan. Iya. Yang kedua ini kaitan dengan COVID, kebetulan anak saya juga kemarin sudah menjadi penyintas COVID ya, sudah kena. Untuk post COVID-nya kan banyak itu yang cerita-cerita bahwa menjadi cepat capek terus dan macam-macam lah, gampang sesak dan sebagainya. Dan kayaknya juga di anak saya, tapi ya nggak tahu. Jadi kita bisa memastikannya bahwa itu adalah post COVID itu gimana dan mungkin ada pengobatannya seperti apa kalau misalnya memang berkelanjutan gitu. Ini itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nomor 1 dulu, yang dua aja Bu, untuk putra Ibu ada yang wajar memang bahwa orang yang selesai sembuh dari COVID itu mengeluhkan seperti ini. Hanya kita memang perlu memastikan betul apakah ini keluhan sifatnya psikis atau memang sifatnya fisik, Ibu. Kalau psikis artinya dia merasa jadi mudah lelah, naik tangga nggak kuat, ngomong lama kok terengah-engah, itu kita coba pastikan, kita periksa betul. Ya di ronsen, ya di lab, itu nanti jelas. Kalau memang itu jelas memang betul-betul memang terjadi masalah secara fisik, kita akan tangani, nanti ada obatnya. Jadi kalau sifatnya adalah, mohon maaf, masih terbawa perasaan, itu tentu nanti terapinya sering-sering ke masjid itu ya Pak Amar ya. Maksudnya kumpul-kumpul pengajian di masjid itu, berarti lebih tenang gitu ya, dan Bu Ye. Sekarang yang berarti soal waktu tadi. Jadi begini Bu, memang inilah memang tantangan kita bersama-sama. Sebenarnya pemerintah itu sudah membuat jadwal seperti ini sebetulnya. Jadi pada bulan apa akan menerima vaksin jenis mana, jumlahnya berapa. Itu terus Bu, ini sudah disusun sejak awal kemarin. Terus itu juga digunakan untuk yang mana? Ada semua sudah. Nah, hanya memang kita sedang mengalami situasi di mana jadwal ini kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa berjalan sesuai rencana. Itu yang kita agak khawatir. Sekarang kecepatan kita baru sekitar 200-300 ribu. Harapan sebenarnya nanti begitu lepas bulan Maret itu, April Mei sudah mulai naik ke angka 400-an sehari. Mestinya begitu. Nanti mulai tengah tahun depan sudah mulai ke 500-600. Nah nanti semakin lama akan semakin tinggi di mana sehari bisa mencapai 1 juta lebih. Harapannya begitu Bu. Sehingga nanti semua tetap dapat harapannya. Nah doa kita bersama semoga jadwal ini nggak meleset Bu. Kalau jadwal ini nggak meleset berarti kita berharap sampai dengan Maret 2021 itu sudah tercapai targetnya. Dengan catatan tadi bahwa bulan apa terima vaksin yang mana jumlah sekian itu terpenuhi. Nah sebenarnya sampai saat ini masih terpenuhi sebetulnya sesuai jadwal. Sampai hari ini ya. Tapi kita sedang khawatir nanti kalau di bulan berikutnya ini nggak tahu karena India sedang meningkat kasusnya. Padahal India itu produsen begitu. Ini yang kita khawatirkan di sana. Nah, Ibu, jadi tidak ada kita istilahnya nanti kalau sudah setahun terus yang nakes diulangi, yang lain nggak dapat, segera nggak begitu. Kita akan tetap selesaikan dulu semua, baru nanti kita kembali dari awal kalau memang itu sudah memungkinkan. Toh tadi itu, orang divaksin itu ada antibodinya, ada sel intelijen tadi Bu.
atau sel memori tadi. Nah, kita berharap nanti sel memori tetap ada, walaupun antibodi turun, tapi sel memori masih tetap siaga. Oke, begitu Ibu ya. Terima kasih. Maka Pak Mar, silakan. Ya, ini karena sudah azan zuhur, sepertinya Pak Arif. Ya. Mau dulu, rest dulu atau ada waktu? Ini. Pak Umar, ini sampai jam 12 ya? Sudah azan zuhur mungkin. Iya. Sampaikan ditutup aja Pak Arif. Alhamdulillah, sudah. Ya, Alhamdulillah. Ini kebetulan Dr. Tonang ini kedengaran azan di Masjid Al-Abror ini tadi. J Arif. Pak Umar, ini anu dengan Dr. Tonang kan sampai jam 12 ya? Berarti apa ya, ini kan sudah waktu untuk tidak ada. Saya kira ada acara lagi Dr. Tonang. Kalau saya ikut, monggo silakan. Saya masih bisa Pak. Saya ikut Pak Umar, Pak Arif gimana? Derek silakan. Masih ya. Ya. Mungkin ada satu lagi. Mungkin kalau ingin dari audiens ada pertanyaan lagi. Mungkin satu lagi. Silahkan dimanfaatkan ini mumpung Dr. Tonang. Boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Saya penasaran nih. Iya, biar menuntaskan kepenasaran Pak. Ya. Mungkin agak melenceng dikit nggak apa-apa ya Pak. Terkait kan saya juga rajin tuh baca-baca di internet, di media, terus apalagi di YouTube. Sekarang kan begitu gencar ya, ada yang beritanya faktanya benar terus hoax gitu. Terkait konspirasi ini menurut pandangan Pak Dokter sendiri gimana Pak terkait konspirasi? Apakah teori tersebut suatu yang bisa dibenarkan atau hanya seperti apa itu tanggapan Pak Dokter sih dari segi ilmuwan Pak Dokter? Itu mungkin seperti itu Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Saya bukan ahli intelijen atau ahli apa. Kalau saya hanya berpandangan rasional Pak. Iya. Kalau mau disebut konspirasi, berarti ini yang punya kekuatan luar biasa besar sekali. Karena ini melibatkan sedunia. Kalau misalkan konspirasi, misalkan yang kena cuma negara-negara tertentu, mungkin logis ya. Tapi kalau ini semua kena, perekonomian semua kena, kok ya rasanya logika saya, tapi mungkin ya salah juga. Kok nggak ke sana. Soal virusnya misalkan. Apakah virusnya adalah virus yang rekayasa? Dalam pemahaman kami, bidang kami, ini bukan virus yang bisa direkayasa manusia, Pak. Artinya ini terjadi secara alamiah. Bahwa apakah itu misalkan karena kecelakaan di laboratorium? Mungkin. Tapi kalau sengaja, tidak. Karena justru kita melihat secara susunannya itu bukan susunan yang istilahnya dibuat manusia. Ini artinya dari secara alamiah, maupun alamiah sekali lagi, apakah alamiah itu artinya terjadi di alam terbuka atau mungkin ada yang memang melakukan penelitian terus jadi masalah kecelakaan misalkan terjadi ya mungkin juga, tapi jelas tidak sengaja. Kalau kami berpandangan seperti itu Pak Ridwan. Terima kasih. Betul terjadi itu pertama di Wuhan itu belum tentu juga ya, atau gimana? Oh sudah Pak, sudah ada di sana. Hanya maksudnya kan dulu sempat ada yang mengatakan bahwa itu kan sengaja dibuat virusnya. Itu sudah kita buktikan bukan sengaja dibuat. Oh gitu. Oke. Tapi memang tetap di Wuhan. Yang masih dipertanyakan begini, Wuhan itu di mananya? Apakah di pasar hewan kah atau di peternakannya kah? Itu yang belum ketemu Pak. Tapi memang di Wuhan memang tetap ada, memang betul tetap dari sana.
Oh, berarti tetap Begitu. yang pertama itu di Wuhan-nya ya. Nggih, Cuman nggih, Siap. nggih. oke, makasih Pak Dokter. Nggih. Ya. Ya, Pak Ridwan. Yang penting kita yakin bahwa COVID-19 itu memang ada gitu dan Iya, betul, Pak. Begitu Betul, yang betul. penting. Betul, Ya, Pak Arif, sudah betul. menyebar ke 250 negara. Itu Ya, yang penting itu. ya kan. Ya, Dokter Tonang ya. Saya kira itu. Siap, nggih. Monggo silakan. Yang kaya jualan virus, Pak, antivirus, Pak ya. Kenyataannya Vaksin. sudah jadi pandemi gitu. Ya. Di balik itu ya kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui gitu ya. Saya kira itu mungkin Dokter Tonang. Karena sudah waktunya sudah 2 jam, saya kira acara ini mungkin sudah bisa diakhiri ya, Dokter Tonang ya. Saya dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Tonang yang telah menyampaikan banyak hal sudah, hampir semua permasalahan, dampak dari puasa, manfaat puasa, termasuk imunitas kita. Jadi itu berperan sekali, 3 variabel itu berperan. Ya, puasa berperan dalam imunitas kita, menjaga imunitas juga, terus vaksinasi juga berperan, dan ya itu yang ada juga berperan, semuanya berperan sesuai dengan variabel faktor-faktor tingkat penularan itu saya kira. Saya kira itu saya tidak bisa tidak perlu menyimpulkan lagi, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Tonang yang telah menyampaikan materi ini yang sangat berharga bagi kita semua dari bermacam segi, dari bermacam sudut pandang ya kan. Dan kepada para peserta webinar saya ucapkan juga terima kasih yang telah berpartisipasi. Alhamdulillah partisipasi dari para peserta juga cukup banyak, 30 lebih yang mengikuti ini. Oleh karena itu kami kembalikan lagi kepada Pak Umar sebagai host sekaligus sebagai MC. Silakan Pak Umar, silakan Pak Umar. Baik, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Pak Dr. Tonang. Alhamdulillah kita dapat banyak ilmu, banyak informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat baik oleh yang pada yang menyampaikan maupun pada kita semua yang menerima informasi itu. Amin. Sekali lagi ini bulan mulia, mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbagai macam bahaya, karena betapapun usaha kita, Amin. Betapapun kuat hebat usaha kita, kalau Allah berkehendak lain, itu usaha kita tidak ada apa-apanya. Tapi betapapun yang harus kita lakukan, kewajiban kita adalah berusaha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari usaha itu, dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Tonang, Pak Arif. Jazakumullah khairan katsira. Kita mudah-mudahan bisa silaturahim di tempat dan kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saya pamit. Makasih banyak. Nun. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Saya tutup ya. Ya.